mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Ada kata satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada sesembahan yang tidak benar. Di situ memang diterjemahkan Theos, Tuhan, Tuhan. Jadi sesembahan yang tidak benar itu ada. Karena ya, tidak benar. Itu karena menurut Bapak. Allah yang benar. Itu karena menurut Ada Dance. Tuhan yang tidak benar. Itulah sebabnya kami Muslim itu selalu mengangkat, ya. Kebanyakan kami mengangkat tema tentang ketuhanan. Ya, ini sebetulnya telah membantu para pendeta memberitakan kabar kesukaan agar banyak yang diselamatkan. Kami tidak pernah memutarbalikkan firman atau Bible Anda. Tolong buktikan. Justru kami sebagai apologet Muslim belajar bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya belajar keras tiap hari belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani untuk membantu para pendeta, sehingga para pendeta itu ya mendapatkan pahala ketika mereka dialog dengan kami. Artinya mereka akan mendapatkan ilmu. Udah siap ceramahnya Pak Dance? Ya, saya ini tukang ceramah, memberikan pembinaan kepada para mualaf-mualaf, kepada para pendeta-pendeta, tapi bukan para ustaz-ustaz saya. Ini menurut pandangan kepada para ustaz. Menurut pandanganku, orang yang masih percaya dengan jin atau makhluk-makhluk gaib tidak akan menemukan ketuhanan yang benar. Itu aja Pak Dance. Menurut pandanganku. Karena yang namanya jin dan makhluk goib itu pasti bertentangan sama ketuhanan. Betul Pak Dance? Yang percaya dengan namanya jin pasti tidak akan menemukan kebenaran Pak Dance. Itu saja pesan dariku. Coba Anda buktikan ya. Coba Anda buktikan dalam Al-Quran. Karena Anda menyampaikan tentang jin. Buktikan dalam Al-Quran dan dalam Bible bahwa percaya kepada jin itu tidak ada keselamatan. Kami tidak percaya kepada jin. Kami hanya percaya Allah satu-satunya. Dan Muhammadlah utusan Allah. Selain itu kami juga mengkomparkan apa yang kami dengan Bible Anda, supaya kami semakin mengerti bahwa Al-Quran itu benar, karena Bible itu membenarkan Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Yesus telah dilakukan terlebih dahulu oleh para nabi sebelum Yesus. Dalam kitab Tanakh ya diajarkan sebelum ke tempat ibadah basuh tangan dan kaki. Itu dilakukan oleh Muslim. Yesus juga membasuh kaki murid-muridnya. Itu berbeda ya. Pak Dance. Abraham, keturunanmu harus disunat. Iya Pak Dance. Itu dilakukan oleh Yesus waktu kecil. Dan itu Pak dilakukan Dance. oleh orang-orang Muslim. Yesus Pak Dance. waktu ada di muka bumi, dia masuk ke sinagog. Ya, Bapak dia percaya menyampaikan jin itu Torah ada yang kafir, dan ada yang kitab para beriman. nabi. Ya, dia tidak pernah menyampaikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya, kiriman Rasul Paulus, tetapi kitab para nabi, termasuk di dalamnya larangan jangan makan babi. Iya Bapak percaya Iya, jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Muslim itu ya selain meyakini Al-Qur'annya juga ya Bapak Dance percaya dengan jin beriman sama jin kafir. Al-Quran. Bapak Dance percaya jin beriman dengan jin kafir. Saya percaya iblis itu ada. Dan iblis itu penyesat. Nah, ini jin Saya beriman percaya sama kalau jin kafir itu percaya ada. tidak? Itu juga penyesat. Jin beriman itu agamanya apa Pak Dance? Jin yang beriman itu agamanya apa? Ya, orang beragama itu berserah diri. Ya, jin itu tidak pernah berserah diri kepada Allah karena kebanyakan jin itu jahat. Yesus. Kalau di kami Ribut saja.
Iya. Kalau begitu saya mengadakan penginjilan sementara menunggu Oten. Oh, ini Silakan, ada Nita. Nita. Ini ada Nita. Silakan Nita. Kalau di dalam Kristen ya Pak ya, itu setan itu tahu Kristus itu siapa, tapi mereka tidak tunduk kepada Dia. Mereka melawan Kristus. Mereka tidak bisa taat kepada Dia, tapi mereka tahu Kristus itu siapa. Karena setan itu katakan jangan hukum kami sebelum waktunya aku tahu siapa engkau gitu loh. Iya, Yesus juga pernah ngomong dengan iblis, ya. Hendaklah kamu menyembah Tuhan Allahmu saja, kepada Dia kamu beribadah. Jadi bukan beribadah kepada Yesus. Dan ini adalah bagian firman, ya, yang dikutip dalam kitab Tanak. Artinya, ya, sesembahan itu hanya Allah, bukan Yesus. Kenapa? Karena Matius pasal 23 nomor 9, jangan kamu nyebut sembarang bapa di bumi, hanya satu bapa yaitu di sorga. Jadi pengertian bapa itu sumber, dan Yesus sebagai anak taat kepada Allah. Jadi Yesus melarang dirinya disembah. Ya, Markus 10 nomor 18, tidak seorang pun yang baik, hanya Allah yang baik. Jadi Yesus sendiri menyatakan dirinya tidak baik. Kisah pasal 10 nomor 27b. Ya, Yesus adalah hamba yang engkau urapi. Kalau dimaksudkan hamba, berarti dia ada sesembahan yang dia patuhi, taati. Ya, saya bacakan pada Yohanes. Ya, apakah Yesus menerima perintah? Ya. Yohanes pasal 12 nomor 49. Oke, ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi di sini Yesus hanya mendengarkan perintah. Apa yang Tuhan sampaikan, maka itulah Yesus sampaikan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi di sini Yesus bukanlah firman itu, tetapi dia menerima firman. Kalau Yesus adalah firman, dia tidak perlu menerima firman. Kalau Yesus itu adalah Allah, dia tidak perlu dipenuhi Roh Kudus. Pada saat Yesus dibaptis, lalu turunlah roh seperti burung merpati hinggap kepada Yesus. Apa yang dimaksudkan hinggap pada Yesus? Memenuhi Yesus, memimpin Yesus. Lalu kedengaran suara di langit yang bersuara tidak turun tetapi di surga. Artinya Sang Pencipta langit dan bumi bukanlah Roh Kudus tinggal pada Yesus, tetapi mengutus Roh Kudus. Berdasarkan Yohanes 14 nomor 26, Bapa mengutus Roh Kudus. Jadi di sini saya kan ini penginjil. Anda tidak tahu saya penginjil. Saya menginjili para mualaf supaya mereka tidak murtad. Oke lah, kalau begitu Anda silakan Anda menginjili saya. Nih Pak Dance, Matius 4 ayat 10, penyembahlah ya, engkau harus berjalan, engkau berbakti. Nah, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini memang dalam Alkitab dari perjanjian lama itu udah konsisten. Allah tidak ingin ada sesembahan yang lain. Tidak boleh ada lain di hadapan dia, siapapun itu, ya. Nah, Bagi Kristen di Ibrani 1 ayat 8 Allah memerintahkan penyembahan kepada Yesus.
oleh malaikat-malaikatnya. Jadi semua malaikat harus menyembah Kristus. Nah, lalu di dalam kitab Wahyu itu Kristus disembah, Pak. Anak domba itu disembah di kitab Wahyu. Jadi ini menyatakan Wahyu 5 ayat 13. Wahyu 5 ayat 13 saya bacain ya. Dan bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Anak domba ini kan Yesus. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi memang hanya Allah yang layak disembah. Dalam iman orang Kristen, Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia layak disembah dan memang harus disembah karena dia adalah pencipta. Oke, gini ya. Dalam Bible itu ya, kita mengarahkan penghormatan itu ada dua. Kepada Allah itu latria, kepada manusia perskeno. Nggak ada itu, Pak. Itu Katolik punya otak. Jadi itu Katolik itu udah banyak menyimpang dari Alkitab. Ya. Nggak ada penyembahan macam-macam. Gini loh, manusia nggak bisa mengukur hatinya, Pak. Jadi nggak ada itu. Oh, aku kalau menyembah ini namanya penyembahan latria, ini penyembahan apa? Nggak ada itu begitu. Gitu. Misalnya kita Kalau di Kristen semua jin itu termasuk iblis. Iya, begitu. Iman Kristen. Jin itu iblis yang Kristen, jin itu jin dan C. Nah, gini ya. Jin iblis yang menyamar. Saya mengikuti apa yang dipahami oleh Kristen ya. Sebab saya mantan pendeta, mantan Kristen. Ada satu ayat yang menjadi dasar orang Kristen. Yohanes 14 nomor 6. Ya. Yesus mengungkapkan, akulah jalan dan Itu kebenaran. iblis. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi di sini Yesus adalah jalan. Jadi melalui Yesus, apa yang Yesus lakukan itu yang harus kita ikuti. Nah, itu menuju kepada Tuhannya. Nah, apa yang Yesus lakukan yang harus kita ikuti? Perkataannya dan perbuatannya. Mari kita melihat. Yang kita harus ikuti perkataan Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Ya, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya yang benar dan Yesus yang engkau utus. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus, Allah satu-satunya dan dia utusan, itu harus kita ya dengar dan ikuti. Itu adalah bagian jalan. Dongeng Arab, jin itu dongeng. bukan hanya apa yang dibuat oleh Yesus, Jin dongeng Arab. yang disampaikan oleh Yesus. Lalu selanjutnya ya, jalan itu adalah segala sesuatu yang dilalui oleh Yesus. Lukas pasal 2 nomor 21, Yesus disunat, harus disunat. Kalau dia jalan kok segala sesuatu yang dilalui Yesus gimana? Yesus itu adalah jalan dan kebenaran, lalu menuju hidup, hidup kekal maksudnya. Nah, sebentar host diminta dulu. Waktu saya Pengaruh jin, saya bertanya kepada teman saya pendeta. Pak pendeta, waktu Bapak puasa kapan ya? Wah, saya nanti puasa kalau habis beras. Bayangkan nanti puasa habis beras. Tetapi kalau muslim diatur. Saat berpuasa semua berpuasa. Inilah indahnya Islam yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Oke. Ya, Dalam pengaruh Yohanes 13, nomor 1 dan 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tujuan itu hidup kekal, bukannya neraka. Jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan hanya kaki, Dia adalah hidup tetapi ada kekal. bagian-bagian Kalau tertentu. Karena jalannya benar melalui Yesus, satu-satunya jalan, dalam dia ada kebenaran, sebelum masuk ujungnya ke hidup. tempat ibadah diperintahkan basuh tangan dan kaki. Ini dilakukan oleh orang muslim. Lalu Yesus sebagai jalan, dia berdoa
dengan cara sujud. Masih dalam pengaruh jin. Dan ini searah dengan kitab Nehemia pasal 8 nomor 7. Cara sujud muka menyentuh tanah. Muslim melakukan hal itu. Jadi Muslim mengikuti jalan yang oleh para nabi. Oh, itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes 14 nomor 6. Ya. Golongan jin itu Pengaruh jin. diskusi Silakan, Bu. kalau ngomong Pak Dance kau jangan ngomong biar kau teredukasi. Iya. Ceramah. Wah, Bunda, izin saya minum kopi dulu. Silakan di. Siap. Anci ceramah. Nah, maaf Ya, ya, Kau nggak bisa harus minta maaf ya. Saya mantan pendeta kadangkala cara saya seperti khotbah. Ya. Keren. Kalau di sini, kalau di gereja pas Intinya Karena kalian gini, nggak Kalau- kalian nggak bisa bantah Pak Dance. Lanjut. Mute aja. Rumi. Karena memang Kristen kan menurut Yesus tapi ya kan ajaran pagan gitu. Maka dalam Islam itu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus jangan berlebihan. Yesus ini sebenarnya utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Dia nabi, Markus 6 ayat 4. Dan dia mentuhankan Allah. Ya, Markus 12:29. Cuma Kristen ini sama dengan pagan Quraisy dulunya. Menyembah Allah pakai berhala. Mute biar bisa ceramah. Mute. Ya. Begitu juga orang Kristen menyembah Tuhan pakai pelantara Yesus. Makanya menurut Yesus Kristen ini pagan. Setelah saya kan udah kuasai Bible itu dari awal sampai akhir itu. Jadi menurut Bible Kristen ini 100% Dalam pengaruh jin. ya 100% perusak ajaran Yesus ini. Kita tahu kan jangan ada Tuhan-Tuhan lain, ilah-ilah lain. Nah Kristen Yesus yang dijadikan Tuhan. Dalam pengaruh jin. Makanya kalau Kristen saya ajak diskusi pakai data, ya mau pendeta tidak akan berani itu. Gitu. Karena kenapa mereka tidak berani? Karena tidak paham Bible gitu. Pengaruh sihir. Coba ini, ayo, kamu berani lawan saya, ayo. Bahkan Kristen ini tak suruh bertanya seumur hidup ya. Kan saya sering mengatakan, ayo Kristen kalau udah paham Bible, Mute ya. ya, ayo silakan. Mute ya. Ya coba. Oke. Coba ciri-cirinya pagan itu seperti apa? Silakan. Pagan percaya sama hal-hal goib dan termasuk jin-jin yang kafir dan beriman. Oke. Di Kristen, jin itu termasuk iblis. Tidak ada yang beriman dan kafir. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, udah ya. Jadi ajaran samawi itu seperti Yesus, Musa, Nabi Muhammad. Ya Tuhan itu ya satu. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Qul huwallahu ahad. Kalau pagan itu biasanya 3, misalnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kan 3 kan. Yang kedua Tuhan samawi itu Yesus, Musa, Nabi Muhammad tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, Yohanes 5:37, Batu ajaran. Keluaran 33:20. Batu ajaran. Nah kalau Tuhannya Kristen kan sudah menjelma seperti Dewa Krishna, ya Wisnu menjelma jadi Krishna, Hercules putra Dewa Zeus. Nah ini pagan kayak gini nih. Karena kalau saya nanya ke Yesus, Yesus, kamu punya Tuhan? Iya Allah Bapa, Matius 11. Jaraswat. Terus kalau Tuhanku kan tidak bisa dilihat, kamu sama Yohanes 5:37. Ajar aswat. Terus Tuhanku kan tidak pernah turun ke dunia. Tuhanmu iya sama Tuhanku di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi kalau kita pakai ajaran Yesus, mudah loh ajaran samawi itu. Menurut Yesus tapi. Cuma karena Kristen ingin Yesus itu ajaran pagan, ya gak nyambung dengan Bible. Makanya di dunia ini mustahil Kristen paham Bible itu mustahil menurut saya. Gitu. Ya coba. Barusan tak kasih waktu, ya tidak bisa kan? Ya, apa itu samawi, apa itu pagan, tidak bisa. Coba tak kasih waktu, coba. Jangan nyambung nggak? Coba, silakan. Oke, tak kasih data 2 dalil. Jadi Ka'bah itu bait Allah itu sebagaimana Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2. Jadi Yesus ini
menyembah Tuhan menghadap ke bait Allah. Aku hendak sujudmu kepadamu Tuhan menghadap ke bait Allah, Baitullah kalau bahasa Arabnya. Nah, Kristen kan ajaran pagan, dia tidak punya kiblat. Itu loh. Kalau Yesus punya dulu, ya waktu kiblat di Sriwil. Gitu loh. Jadi ciri-ciri yang nomor 2, ajaran samawi itu punya kiblat. Kalau ajaran pagan tidak punya. Dan ajaran samawi punya tempat. Kalau Islam masjid, kalau Yesus sinagog. Tapi kalau Kristen joget-joget. Kalau Yesus, ya mereka ini ya kayak masjid itu, sinagog, tempat khusus untuk ibadah kepada Allah. Ya makanya kenapa kalau setelah saya mempelajari Bible, ya memang Kristen itu 100% pagan memang. Pertama, Tuhannya 3, tidak punya kiblat, Tuhannya menjelma, lebih dari 1. Ini saya nanya ke Yesus, memang mereka ini pagan memang menurut Yesus, gitu. Oke, silakan. Silakan, apa lagi? Nanti tak jawab pakai data ya. Itu takut, Kristen ini takut kalau dialog itu takut banget. Ya. Di mute. Wong kamu nggak di mute, udah jawab. Coba ciri-ciri pagan kayak apa pakai data? Itu ciri-cirinya menyembah benda mati seperti Dadah, kamu cium pantatnya pendeta aja di bawah. Ya, kamu cium pantatnya. Ya. Loh, nanti kalau pendetanya nanya, kenapa kamu nyium pantat saya? Tolong dong lawan tahta dialog, kami tidak paham Bible. Sama, apalagi saya, wong saya cuma pingin perpuluhan. Nah, gitu. Makanya kalau dialog itu, pahami dulu Bible, baru terjun ke atas. Udah tahu apa-apa naik komal. Nah, makanya saya itu orangnya pengertian. Saya tahu, yakin kalian tidak ada yang paham Bible. Makanya tak suruh bertanya. Disuruh bertanya gak mau. Gimana? Ya sudah kalau gitu, saya mewakili Yesus kok. Silakan, ingat ya, kalau sudah ke atas bertanya atau dialog. Temanya, tema lu pakai COD bisa, milih sendiri. Kalau saya menentukan tema itu ada berjalan dialognya. Makanya milih sendiri yang dikuasai gitu loh. Nah, silakan Bunda, naikkan lagi. Ustadz, si Oten tadi yang gak ada otak ya, tak buntu. Tolong jelaskan dulu. Aku nulis. Apa-apa, yang mana Bunda? Silakan. Aku nulis, enggak ya? Enggak. Oke, baik. Tadi itu Ustadz, tolong dijelaskan dulu tentang jin. Jin itu ada katanya jin kafir, jin muslim. Udah. Itu di surah Al-Baqarah ya Ustadz, silakan. Udah jangan panjang-panjang biar saya tidak pusing. Cukup. Jadi gini ya, jin itu termasuk makhluknya Allah. Kalau dalam Bible kan enggak. Kalau dalam Kristen, iblis itu tidak diciptakan. Ya pantas kamu tuhankan dia. Wong tidak diciptakan. Kalau dalam Islam, langit dan bumi ini hanya ada dua sosok, yaitu Khalik dan makhluk. Apa itu makhluk? Diciptakan. Apa itu makhluk? Sesuatu selain Allah. Apa itu makhluk? Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Awalnya iblis, Yesus ini gak ada. Lalu ada, berarti makhluk. Nah, kalau selain Allah itu makhluk, Allah sendiri apa tahta? Khalik, pencipta. Nah, kalau Kristen beda. Iblis tidak diciptakan katanya. Berarti berhak ngaku Tuhan dia. Ya. Kamu tuhankan, lebih baik mentuhankan iblis daripada Yesus. Karena kalau mentuhankan Yesus, wong Yesus makhluk diciptakan. Ya. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau iblis wajar dong misalnya ngaku Tuhan. Kenapa? Ngapain saya mentuhankan kamu ya Allah? Wong saya tidak diciptakan oleh kamu, kan gitu. Ternyata kalau dalam Islam, segala sesuatu selain Allah itu makhluk diciptakan.
Ma huwa makhluk, apa itu makhluk? Sesuatu selain Allah. Ya gitu. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali semata-mata beribadah kepadaku. Ya. Jadi diciptakan, makanya awalnya Ajazil itu minal jin. Lalu dia tidak mau sujud penghormatan kepada Adam, akhirnya mereka disebut iblis gitu. Makanya intinya saya tekankan ya, saya kalau debat pasti orang Kristen bermusuhan dengan Bible. Akan saya buktikan itu. Ini bertahun-tahun saya buktikan. Kristen ini punya musuh terbesar yaitu Bible. Ini saya akan buktikan dengan Nita. Silakan. Bukan si Kores duluan. Kores Kristen apa-apa? Kores itu Oh, dia Muslim. Kores pendeta. Muslim dia, Bu. Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi Berarti itu krinya keriting, Kores keriting ya, bukan Kristen ya. Kores Kristus. Kristus itu bukan Kristen, Kores Kristus. Oh, Kan Kores itu di perjanjian lama kan dia Kristus Ya, juga nama di raja. Ya, nama raja. Kores itu Kores nama raja. Dan dia Raja apa, Bu? Raja apa, Bu? Kalau Kores itu, Bu? Lupa saya. Raja Kores. Kores itu nama raja paling agung, paling hebat di zaman bangsa Aram. Al-Quran menyebut Iram. Iramazatil Imad. Itu satu tahta ya. Jadi bangsa Iram itu bertukar nama menjadi Persia. Namanya Hormuz. Yang sekarang itu Iran. Jadi penguasa Iran paling hebat namanya Raja Kores. Lanjut. Jadi mana Cyrus. oke. Lanjut. Tuh, Kores pun Kristus, Yesus pun Kristus, Salomo Kristus. Cuman hanya Yesus yang dituhankan. Padahal sama-sama Kristus. Jadi Ustadz, saya sedikit memperjelas ya, menanyakan ke Ustadz. Seperti di surah Al-Kahfi ya Ustadz ya, bahwa ketika Allah memerintahkan malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah golongan jin. Iblis itu golongan jin. Jadi itu si di bawah itu yang tadi tuh cerewet, yang oten laki tadi tuh iblis, jin. Jin itu adalah golongan Makanya Yesus sendiri kan ngomong, hanya Tuhan Allahmu yang harus kamu sembah. Memang harus menyembah Tuhan semua. Yesus, iblis, semua manusia memang harus menyembah Allah. Makanya kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Yesus Tuhan yang kamu sembah, yang kamu kenal? Allah Bapa, Matius 11:25. Ya jelas seperti kami Yesus itu. Kan tadi saya udah bilang Pak, di dalam surga Kristus itu disembah, ya, dan malaikat juga diperintahkan untuk menyembah Kristus. Lalu kalau menghormati Yesus itu sama dengan menghormati Tapi Bu Nita sudah baca itu, Yesus terangkat dan duduk di samping yang maha kuasa. Mana mau disembah Yesus di atas? Yesus saja duduk di ini samping. loh, Wahyu tadi saya udah Wahyu banyak, ada Lanjut. beberapa di Wahyu. Ini Ketika Yesus di langit, dia duduk di samping yang maha kuasa. Wahyu 5 ayat nih dari 13 ya, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalam berkata, ini semua loh, semua ini ada di surga, di bumi, bawah bumi, di laut, semua di dalam, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Jadi di atas tahta itu melambangkan pemerintahan. Siapa yang memerintah di dalam kerajaan surga. Jadi bagi Allah Bapa yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba ini adalah Kristus. Adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan lalu ayat ke-14 dan ke-4 makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.
Ya sebenarnya ya, kalau misal di surga Adam disembahkan gitu atas perintah, sujudlah kamu kepada Adam. Nggak ada Adam, nggak ada Adam di Tunggu surga. dulu, tunggu, tenang. Jadi dalam Islam itu para malaikat bahkan iblis kan Ajazil awalnya makhluk yang taat disuruh sujud kepada Adam oleh Allah. Ya gak masalah, kau sujud penghormatan. Atau nanti ya kalau di dunia ya, ketika ada orang sujud kepada Yesus, bukan berarti Yesus Tuhan. Sama seperti ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah Daud. Bukan berarti Daud Tuhan, penghormatan. Jadi tak kasih tahu, kalau pingin tahu Tuhan yang benar, nanya ke Yesus. Nah kata Yesus kan Tuhan Allah, Allah Bapa, Matius 11:25. Gitu loh. Kalau pengen tahu siapa itu Yesus, detail Yesus menjelaskan. Aku utusan, Yohanes 15:24. Tugas saya penyampai firman, Yohanes 3:34. Karena saya menerima firman dari Tuhan, Yohanes 12:50. Saya mendengar firman, Yohanes 15:15. Dan firman yang aku terima dari Tuhan, aku sampaikan. Wong aku diutus untuk Sriwil, aku sampaikan kepada Sriwil. Yohanes 17:8. Yang mengutus saya adalah Bapa. Yohanes 5:37. Bapa itulah Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Cuma karena orang Kristen ini dari Yunani, nyebarnya sampai Romawi. Yunani Romawi ini sudah biasa mentuhankan manusia. Kayak Hercules, putra dewa Zeus. Nah Yesus dianggap seperti Hercules. Karena kehebatan Yesus bisa menghidupkan orang mati. Padahal dalam ajaran Samawi itu mukjizat. Mukjizat pemberian Tuhan, KPR 2:22. Yohanes 11:44. Yesus minta mukjizat. Tapi kalau ajaran pagan, enggak, Tuhan dia itu, dewa dia. Tidak mungkin orang biasa bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin, dewa ini. Padahal udah biasa Elia menghidupkan orang mati, kan mujizat itu. Jadi kesalahannya Kristen ini ikut ajaran kepercayaan Romawi. Nah kalau Romawi Yunani udah biasa memang, yang namanya dewa memang manusia, karena dianggap jelmaan dewa gitu. Tapi kalau ajaran Samawi, Tuhan mengutus manusia. Yesaya 19:20, Musa, Yesus, Daud, itulah utusan Tuhan manusia. Gitu. Oke. Kalau siapa itu Bathsheba itu menyembah itu kepada raja, ya itu tidak dalam konteks penyembahan kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau di Wahyu 5 ayat 13, ini kan jelas, ini berhubungan dengan penyembahan. Karena apa? Puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, itu dikatakan. Lagi pula di surga itu tahtanya Allah ya. Nggak ada yang lain yang boleh disembah selain Tuhan Allah. Gitu. Ya makanya sebenarnya ajaran Yesus sudah selesai, ajaran Yesus final sudah, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi firman yang Yesus terima, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16 udah disampaikan, termasuk isinya hidup yang kekal mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan, Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17 ayat 3. Jadi hidup yang kekal harus mengakui Yesus sebagai utusan, yang Tuhan Allah Bapa. Final sudah itu. Makanya ketika ada orang Kristen mentuhankan Yesus, ya hidup kekal di neraka menurut Yesus. Menurut Yesus ya, bukan menurut saya. Itu. Hidup kekal itu apa? Ada di Yohanes 1 ayat. Silakan baca. Oke, hidup kekal. 1 ayat 5. Ini ya. Dan 1 Yohanes
Itu kan ada di bagian belakang Alkitab, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ada 3 buku ya. Ditulis oleh Yohanes yang sama yang menulis kitab Yohanes. Jadi kitab Yohanes yang pertama, pasal kelima ayat 11. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ya memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ya tidak memiliki hidup. Jadi kalau tidak memiliki anak, ya tidak memiliki hidup kekal. Ayat 20-nya, kan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi yang mengaruniakan pengertian itu adalah anak Allah ya. Anak Allah itu adalah gelar Yesus. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di mana sih Allah yang benar atau gimana? Yang Allah itu yang mana? Kan di situ barusan ayatnya ada 2, ada Allah, ada anaknya. Nah kalau anaknya, anak itu kan cuma sebutan. Orang Siriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22. Salomo anakku kata Tuhan, 2 Samuel 7 ayat 8. Orang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Bimbing roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Nah Yesus ketika dikatakan anak, ya tidak masalah, berarti kita harus mengikuti ajaran Yesus. Kalau di zaman dia, ajaran Yesus bukan dari dirinya, dari Tuhannya. Apa isi ajarannya? Tauhid, Tuhan itu Allah doang. Ya maksudnya gitu. Jadi orang di zamannya Yesus harus mengikuti Yesus kalau pengen selamat. Misalnya Yesus mengatakan, ingat ya, Tuhan satu-satunya Allah. Saya ini seorang nabi. Ikutin, harus percaya. Sama dengan Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, ikuti Muhammad. Maka kamu akan dimaafkan dosa-dosamu. Ya gitu. Jadi pingin selamat, ikuti Nabi Muhammad. Di zamannya Yesus kalau pingin selamat, ikutin Yesus. Karena mereka ini utusan Tuhan. Gitu. Oke. Kan tadi saya udah bacain juga. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yesus itu ketika dia melakukan mujizat, menghidupkan orang mati dan memberi makan dan sebagainya, Yesus melakukannya dengan kuasa yang dia miliki sendiri. Salah. Kamu baca Yohanes Karena 11, terutama sehubungan dengan hidup kekal ya, Yesus itu Salah. memiliki Tunggu hidup dulu, dalam tunggu. dirinya. Karena itu kan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia Anda memiliki hidup salah. dalam dirinya sendiri dan dia memberikan hidup kekal. Salah, Yesus menghidupkan Lazarus karena dia berdoa minta kepada Tuhannya supaya diakui sebagai utusan. Coba baca Yohanes 11:44. Bapak, karena banyak orang-orang yang mengelilingi aku, biar mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Ibaratkan gini loh, Bapak, kalau Musa kan diterima sebagai utusan. Karena Musa berhasil, dia bisa membelah laut. Supaya mereka percaya kepada aku ini utusanmu seperti Musa, Bapak. Berikan aku mujizat. Akhirnya diberikan menghidupkan Lazarus. Berdoa dulu dia. Minta supaya diakui sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan. Nah, karena Anda tidak paham. Nggak ada. Yesus minta kuasa. Ini loh. Dan Coba sesudah baca, berkata baca. demikian, berserulah Baca, ia Yohanes. dengan suara keras, Lazarus, baca marilah sampai keluar. 44. Baca dari ayat sebelumnya. Coba. Yohanes 11. Nah, Udah lewat 44. sebelumnya Yesus berdoa mengenang ke atas tangannya. Baca ayat sebelumnya. Yesus mengenang ke atas tangannya gini. Bapak, kamu mendengarkan suaraku, Bapak? Coba. Iya. Ya terus. Memang Bapak selalu mendengarkan Yesus kan? Iya, Nih, berarti. ayat 42. Yesus katakan, aku tahu bahwa engkau selalu. Nah. Jadi selalu mendengarkan aku. Nah, terus. Selalu artinya apa? Enggak, baca saja, baca. Yesus tidak minta Nggak pun boleh, Bapak nggak selalu boleh, mendengarkan baca. dia gitu loh. Enggak, baca. Nah, nanti. Enggak. tapi oleh karena Anda orang baca dulu. Nanti apa kata Yesus di ayat setelahnya itu? Supaya mereka percaya Bapak bahwa engkaulah yang mengutus aku. Maksudnya apa? Kayak Nabi Muhammad itu loh. Wah, ya Allah, orang-orang ini minta bukti kalau aku ini utusanmu. Supaya mereka percaya, berikan aku mujizat. Ya Allah, akhirnya oleh Allah diberikan mujizat membelah bulan di hadapan mereka. Sama seperti Yesus.
menengadah ke atasnya, Bapa, engkau selalu mendengarkan aku, supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Maksudnya apa? Kalau Yesus diberi mujizat, orang-orang kan percaya. Oh iya, Yesus, kamu ini utusan Tuhan, kamu buktikan. Buktinya kamu minta mujizat kepada Tuhanmu, diberikan. Menghidupkan Lazarus. Tapi karena kamu udah pernah baca, udah paham. Coba baca ayat, mulai dari 42, coba. Ini ya, tujuannya Yesus berkata begitu untuk membuktikan kepada orang banyak, Bahwa dia utusan. ya kan? Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus Mengutus aku. Nah, lalu Yesus itu melakukan mujizat tapi atas kuasanya sendiri, karena memang kan bisa ketika menjamin, dalam Pak. dunia memang dia melakukan beberapa mukjizat untuk membuktikan kepada orang-orang mengenai siapa dirinya, ya. Pak Tata, aku udah mau turun ya. Ya udah silakan. Ini kawan, dari tadi tuh, ketika saya mau bombardir pakai Bible, pasti turun. Dari tadi, dari pagi kayak gitu. Giliran saya mau tak tampilkan data-data, pasti kabur duluan. Nggak kuat kayaknya. Makanya punya musuh itu jangan Bible. Ya kalau Islam, Al-Quran itu petunjuk dan cahaya untuk umat Islam. Kalau Bible, kalau ke Kristen, Bible itu musuh nyata bagiku. Ya. Jadi Kristen ini definisi kitab suci menurut Kristen. Apa itu kitab suci? Tahta. Kalau Islam, huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan pahala bagi yang membaca. Kristen, definisi Bible untuk Kristen apa? Kristen itu adalah musuh terbesarku. Kan lucu. Kitab suci itu seharusnya petunjuk, bukan musuh. Jadi Kristen beda sendiri. Kitabku musuhku. Ya repot kalau kayak gitu. Mau dialog gimana? Biar panas ya. Kalau udah digituin tidak panas. Silakan Bunda. Mau nanya apa Bunda? Silakan. Pura-pura nanya Bunda. Itu pada turun ya. Jadi Ustaz, mereka mati-matian membantai Bible-nya benar-benar. Jadi apa lagi ku pertanyakannya? Apa Kristen apa Syuhat? Saya rasa itu sudah terjawab semua ya. Oh ini sering dipertanyakan mereka karena kebotolannya, bukan ketidaktahuannya ya. Tapi sering kok dijelaskan, bukan lagi ketidaktahuan, sudah dijelaskan sesuai dalil. Berarti memang mereka ini agak-agak apa ya? Nah, Tuhan negeri Mekah, gak apa-apa Ustaz ya, jelaskan lagi Tuhan negeri Mekah. Katanya ya cuma Tuhan lokal di sana di Mekah. Coba Ustaz. Oke. Jadi gini lah ya. Nabi Ibrahim itu ketika wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Ya. Bahkan dia selalu berdoa. Ya, bahwa berdoa apa? Berdoa untuk negeri itu. Apa doanya? Ya. Rabbah apa? Baladal amina, nah, gitu ya. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yang diberkati. Ya. Wa irqala Ibrahim Rabbi ja'al hadal balada amina wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Jadi Ka'bah ini diberkahin oleh Allah. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memuliakan negeri Mekah, Allah mengatakan, sembahlah Tuhan negeri ini. Maksudnya Allah. Sama ketika Allah mengutus Nabi Sriwil, Musa misalnya. Allah memuliakan Sriwil, Allah Sriwil. Apakah Allah hanya untuk Sriwil? Tidak. Tuhan negeri ini Mekah. Apakah Tuhan hanya negeri Mekah? Tidak. Itu penghususan. Nah, sama seperti Allah memuliakan Sriwil. Kejadian 33 ayat 20. Ia mendirikan mesbah di situ dan menamainya
Allah Israel. Lalu kita mau gini, Tuhan Sriwil doang. Ya enggak gitu. Itu penghususan. Karena saat itu Musa yang diutus untuk Sriwil, untuk memuliakan negeri Sriwil, Allah Sriwil. Karena Sriwil ditinggalkan, tongkat kerajaan akan pindah, akan diambil daripadamu. Pindah ke Mekah, maka Tuhan negeri ini, bukan lagi Allah Sriwil. Karena ayatnya, tongkat kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain, yaitu Mekah. Maka Allah negeri ini bukan lagi Allah Sriwil. Karena dalilnya tongkat kerajaan akan diambil daripadamu. Kan gitu. Mantap kan? Mantap. Ya silakan. Iya ya. Ya boleh dibilang itu majas lagi ya perumpamaannya Ustaz ya, boleh dibilang gitu ya. Iya. Tuhannya Israel, Sriwil. Oke, itu mantap ya. Ini ilmu ya teman-teman. Disimak penyampaian Ustadz kita. Jadi kalau ada tetanggamu oten, ajarlah dia diskusi baik-baik, jelaskan. Mantap. Nah, sobat-sobat mereka itu ini lagi Ustadz ya, yang hampir berapa ya, 30 juta kali mereka bertanya, kenapa itu kan sesuatu yang mustahil, masa nabimu bisa membelah bulan, terus mana ini, padahal dia tahu sendiri kan itu mukjizat. Yesus pun kalau kita lihat di Bibelnya ya Ustadz ya, bahwa dia memberi makan roti dipotong sekian ini, itu kan mukjizat. Nah kenapa kalau masuk ke hal-hal yang begini mereka jadi sedikit ini ya, botol ya. Silakan Ustadz tentang mukjizat. Ini ya, kesalahan oten itu, kenapa mereka wajar lah menyembah manusia, itu wajar karena mereka tidak ngerti definisi. Contohnya apa itu syahadah, kan tidak tahu. Maka menurut mereka menyaksikan, padahal syahadah itu huwa al-iqrar wal bayan, pengakuan. Apa itu nabi? Mereka nggak tahu nabi itu apa. Nabi itu manusia yang diberi wahyu. Berarti kalau Yesus ngaku nabi, yang Tuhan yang memberi wahyu. Apa itu mujizat? Amrun harikun lil adat. Sesuatu yang kejadian yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia, hanya bisa dilakukan oleh manusia yang diutus oleh Tuhan. Jadi kalau ada manusia bermujizat, jangan dituhankan. Wong mujizat itu pemberian Tuhan kepada orang tersebut. Maka orang ini disebut utusan Tuhan. Gitu loh. Ibaratkan Nabi Muhammad, mana buktinya kamu ini utusan, kata orang Quraisy. Akhirnya oleh Allah diberikan mukjizat membelah bulan itu. Sama seperti Yesus. Bapak, mereka kan nolak saya sebagai utusan, Pak. Beri dong saya mukjizat, Pak. Siapa tahu kalau engkau memberi mukjizat kepadaku, mereka percaya bahwa aku ini benar-benar utusanmu. Diberikan oleh Tuhannya menghidupkan Lazarus. Berarti mukjizat ini pemberian Tuhan. Kalau dalam Bible KPR 222. Kalau dalam Al-Quran Al-Ma'idah 110. Biizni, atas izinku. Nah kalau Kristen, karena mereka pakai ajaran pagan, mukjizat itu dewa yang menjelma. Tidak mungkin dia manusia biasa. Masa ada manusia bisa menghidupkan orang mati? Dewa dia itu. Tapi kalau ajaran samawi, Elia, Yesus menghidupkan orang mati, tetap mereka bukan Tuhan. Kalau samawi, mukjizat pemberian Tuhan, berarti mereka ini utusan gitu. Jadi mereka ini, salahnya mereka tidak ngerti apa itu utusan, apa itu nabi, apa itu mukjizat, apa itu Tuhan. Kalau Tuhan kan wujud tertinggi, disembah, pencipta. Nah kata Yesus, Allah lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13 ayat 16. Tuhan itu disembah. Yesus, aku menyembah Allah. Yohanes 4:22. Ya, jadi tidak mungkin jadi Tuhan dia. Wong Tuhan itu wujud tertinggi, disembah. Yesus menyembah, bukan disembah. Gitu. Jadi
Kesalahan mereka itu karena mereka tidak ngerti. Ya, sehingga apa-apa dituhankan oleh mereka. Wajar. Coba kembalikan ke definisinya. Gitu. Nah, Yesus yang cocok utusan karena dia ngaku utusan juga. Tugas sang utusan penyampai firman, menerima firman, mengajarkan tauhid, itu utusan gitu. Ya. Kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam kita baca, Ustaz, Nabi Muhammad itu Rasul Allah, Rasul itu utusan Allah. Nah, di Bible pun Yesus Rasul loh. Paulus Rasul. Tapi kenapa cuma Yesus yang dituhankan, Paulus enggak? Itu kenapa ya gejalanya? Salah. Oh, salah. Paulus bukan rasul. Iya, tapi diterjemahkan Rasul di Bible-nya. Nah, silakan Ustaz. Ya, karena gini. Kalau Rasul itu utusan, harus menerima firman dari Allah, dari Tuhan. Kayak Nabi Isa, Musa, Nabi Muhammad. Nah, kalau Paulus dikatakan Rasul, dapat firman dari siapa? Jadi gak ada. Tugas sang utusan menerima firman, menyampaikan firman. Sedangkan tugasnya Paulus cuma nulis-nulis surat, ngirim surat. Yang cocok Paulus itu, ya Pak Pos. Karena Berarti ngirim surat. Surat-surat Paulus kan itu. Berarti Ustaz, Rasul itu tidak semua utusan adalah rasul ya, bukan semua utusan itu rasul. Cuma terjemahannya lain dilarikan ke rasul ya. Itu ya Ustaz ya. Iya. Begitu. Rasul benar adanya di Al-Qur'an. Ya. Ini mereka itu ngambil biar keren gitu loh. Kan dia original teksnya itu apostolos. Apostolos itu di Indonesia kan utusan. Salah, apostolos Pak Pos. Apostolos ya. Jadi rasul itu hanya dipergunakan di Al-Qur'an, nggak ada di kitab lain nama rasul. Berarti dipaksakan Paulus ini rasul ya. Tadinya kan utusan. Ya, utusan itu bukan rasul, tapi utusan rasul itu adalah utusan Allah. Kalau utusan nggak pakai bukan dari Allah itu ya pengantar galon, pembawa surat, Pak Pos, itu kita utus, kurir-kurir, Shopee. Tapi betul kata Bang Handi ya, menerjemahkan apostol ini atau utusan ini ke dalam bahasa Indonesia ke Bible-nya menjadi rasul, teman-teman. Padahal di Ibrani 31 Yesus pun rasul. Yesus rasul itu udah benar. Kristen yang mayoritas yang berada di luar negeri itu tidak mengenal namanya rasul. Ini ada Kristen dari luar negeri nih. Coba tanya. Oh, Pak Denny. Pak Lord, Pak Denny, Pak Tuhan. Pak Pak Denny, Denny. apakah Ya, apakah di luar negeri ada rasul? Nggak ada. Nah, itu nggak ada. Indonesia doang nih. Lanjut, makasih. Nggak ada. Jadi apa julukannya Paulus di luar negeri di Bible? Di luar negeri apostel dan profet. Oh, apostolnya. Oke, lanjut. Apostel dan profet. Jadi dia nabi. Lanjut Nabi aja juga Bunda dia. Rama, lawan Bang Lok. Oh, jangan ini Pak Tuhan ini kualat, jangan. Oh, Saya juga kalau dengan Pak Denny saya sungkan ya. Nanti saya udah dimasukkan ke surga saya. Ini saya kata, dari tahun lalu beliau sudah lantik aku sebagai rasul. Ya Bunda. udah jadi rasulnya Pak Denny, Mama Iya, dari tahun lalu lagi banyak kami kena lantik. Teruskan. kerennya. Kalau di Indonesia ya Prophet banyak. itu bahasa Inggris ya. Dengerin, prophet itu bahasa Inggris. Nabi juga adanya di Al-Qur'an. Nabi, rasul adanya di Al-Qur'an. Coba tanya Pak Denny. Pak Denny, di luar negeri ada nabi? Nggak ada. Nggak ada juga. Kenapa kamu tanya Profet. tentang ini? Aduh. Profet. Di Bible nggak ada kata nabi. Nggak ada. Itu namanya hanya terjemahan bahasa aja. Mau untuk apa kamu tanya tentang ini? Aduh. Ini nerjemahnya itu niru-niru ke Islam. Supaya apa? Supaya mirip-mirip dikit lah. Digantilah Bible menjadi Alkitab.
digantilah apostolos menjadi rasul atau nabi. Itu loh. Gimana? Kan tidak ada masalah tentang ini. Memangnya bahasa itu milik kamu, milik Islam. Sekarang kalau begitu Ini kenapa bodoh nih pakai orang bahasa Islam. Al-Quran? Dengerin, kenapa pakai bahasa Al-Quran? Al-Quran itu belum ada, orang sudah pakai bahasanya kayak gini. Kenapa kamu permasalahkan tentang ini, Bang? Aduh. Kalau begitu rasul itu artinya apa? Ada macet orang Islam itu bodoh. Rasul itu artinya apa? Bodoh. Lah, Ini kamu Satu Korintus. saya tentang dialog kamu dengan mencret kamu. rasul itu artinya apa? Jadi gimana permasalahan gimana? Hanya bahasa yang berbeda terjemahan. Ngomong aja kayak mau nangis. Gak tahu, emang bersinnya ada yang andi keluar singa, ada ngerti dari tadi. Kamu tuh, kita di sini tuh kamu ya ingin supaya kamu tuh menjadi Kristen yang benar gitu loh. Back to original text. Bahasa Bibelmu itu Yunani gitu loh. Rasul itu bahasa Arab, Nabi itu bahasa Arab. Dari Bibelmu itu apostolos. Kenapa lo bego-bego kayak begini? Ya makanya tadi saya sudah saya sudah Udah kamu dialog aja Apa? dengan saya. Udah, kamu coba tak tes, kamu dialog. Gini aja temanya, tahta menjawab, kamu bertanya, silakan. Ayo. Kalau saya tidak bisa jawab, berarti kamu menang. bahasa yang berbeda-beda. Ya memang Bible saya perjanjian baru itu Nggak usah, kamu dialog aja dulu. biar dulu tadi. Perjanjian baru itu bahasa Bibelmu bahasanya apa? bahasa Yunani lah, tidak ada masalah tentang ini kan? Oke, bahasa Yunani. Tidak ada masalah Kalau tentang ini. rasul itu bahasa apa? Kampret. Nyemot, kalau rasul itu bahasa apa? Bahasa apa? Rasul itu bahasa apa? Hei! 1, 2, 3, hasing! Gak jawab kan? Nanti di bawah, takut sama aku, gitu. Keluar. Kalau Bang Handi itu ya sering bersin-bersin, suka influencer beliau. Silakan naik lagi. Rasul itu bahasa Arab. Ini gara-gara Bang Wan ini. Bang Handi itu kalau sudah datang dia punya virus COVID, jaga-jaga kamu, Oten. Jadi Rio di bawah ini heran ya. Kok mereka kenapa begitu ya? Nggak nyadar. Ya itu kan 1 Korintus 14:10. Oten botol karena Kristus itu dalil. Ya silakan naik lagi Bang. Namanya juga orang mau belajar ya. Naik Bang. Lama-lama gagal otak naik, kena bersin. Udah, aku udah sembuh, udah bersin lagi. Naik. Naik. Nanti gagal otak. Naiklah teman-teman. Kan kita ini supaya kamu pinter loh. Pak Denny itu benar ya. Jadi mereka ini boleh dibilang lembaga penerjemah Bible ini yang membuat mereka ini kebingungan ya. Pak Denny katanya itu King James Version yang Pak Denny pakai itu ya versi bahasa Inggris. Nggak ada di situ Rasul. Apa bahasa Inggrisnya Rasul itu? Bahasa Inggrisnya utusan profet ya. Ya, profit. Apostel. Nah, Itu Pak Dani, coba firman dulu. Aku sudah 2 minggu ini tidak dengar firman ini. Oh denger, iya sebentar ya. Mau dengar firman dulu. jangan Amsal ya Pak Denny, bahaya nih masih siang. Kasihan Bang Wan. Aku bacakan ya. Diberkatilah engkau yang patuh, taat dan setia kepada Tuhan kita yang Maha Esa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena
kehidupan kekal telah diberikan kepadamu. Maka bertutur kata dan berperilakulah engkau selayaknya sebagai seorang penduduk surga. Tugas-tugasku di dunia ini adalah untuk mengenalkan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memasukkan sebanyak mungkin umat manusia di zamanku agar masuk ke dalam surga, dan memberi teladan oleh tutur kata dan perilaku di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan itu adalah mengenal perintah, larangan dan hukum-hukum Tuhan, pada khususnya mengetahui segala macam dosa yang tercatat di dalam Alkitab suci Kristen, lalu setelah memahaminya dengan sekuat tenaga menghindari untuk berbuat dosa. Dan dulu Pak Denny, panjang Pak Denny. Ya, ada beberapa kok, Iya. kita lagi. Jadi Dan yang kenapa? Maha Esa kok Bapak, Putra, Roh Kudus kok Maha Esa Pak Denny? Tunggu Iya. dulu, biar selesai. Itu Pak Denny, biar selesai. Nanti kan saya nanti yang gini. Maha dusta Pak Denny dengan segala firman gitu. Silakan. Dan bila mana hidupmu penuh dengan cinta kasih, kebenaran, pengampunan dan kedamaian, maka engkau boleh bermegah diri bahwa Roh Tuhan kita yang Maha Esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, telah berdiam diri di dalam engkau. Maka dari itu bersyukurlah. Dengerin dulu lah Bang. Ya. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap Tolong dijelaskan perintah. itu Esa itu di mana tiga itu Esa. Tunggu dulu. Ya, nanti kalau udah selesai tak jelaskan. Ya, silakan. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah, hukum atau ketetapan Tuhan yang bisa berakibat fatal untuk selama-lamanya. Sebab oleh karena dosa, maka dia akan mati untuk yang kedua kalinya, yaitu dilemparkan ke lautan api dan belerang untuk selamanya. Janganlah engkau mencintai kembali, tetapi oleh karena engkau mematuhi pemerintah dari Tuhan kita yang Maha Esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, serta bila mana mereka mencintaimu kembali, maka berikanlah surgamu kepada mereka. Wahai engkau kekasih pujaan lubuk hatiku, bila mana aku katakan bahwa engkau cantik jelita, maka engkau memang cantik jelita. Bila mana aku katakan engkau baik hati, maka engkau memang baik hati. Dan itu oleh karena tiada dusta di antara kita. Hawa dingin di waktu itu. Untung hati ini tidak membeku. Bila kulihat ke dalam indahnya bola matamu, tenggelam aku di dalam nikmatnya lautan cintamu. Ini yang terakhir. Mencintai itu membahagiakan jiwa, mengampuni itu mendamaikan roh, menolong itu melembutkan hati, dan berlaku adil itu membenarkan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan kita yang Maha Esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Maha dusta Pak Denny dengan segala firman. Wah, terima kasih Pak Denny. Ya. Seneng. Jadi Ustaz Tata, tiada dusta di antara kita, itu bagian daripada firman ya. Itu kalau orang baca Quran gini Pak Denny ya. Shadaqallahul azim, itu kalau baca Quran. Makanya saya ke Pak Denny juga menghormati kayak gitu juga ya. Oke. Lanjut, benar Rahma. Dijelaskan itu Pak Denny yang disampaikan tadi Maha Esa itu, tapi tiga sosok di situ. Coba-coba. Esa itu kan satu. Ya, kalau ini kan kita kan berbicara keimanan ya. Jadi ini keimanan Tuhan Yang Maha Esa itu, dan keimanan Tuhan Yang Maha Esa kekristenan, dan Tuhan Yang Maha Esa di Islam itu memang berbeda. Kalau di kekristenan itu Tuhan Yang Maha Esa bagi kami itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena mereka itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah saksi-saksi yang ada di surga, dan ketiganya adalah satu. Itu ayatnya bilang begitu. Makanya bagi kami Esa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin bagi Anda lain, Esa yaitu Allah SWT, itu saya hormati. Tapi iman kita memiliki iman yang lain, berbeda dengan iman Anda, gitu aja. Oke, Ustadz,
ini saya minta kejujurannya Ustadz ya, jangan karena berteman dengan Pak Denny nggak mau menanggapi ya Ustadz, yang fair. Ustadz, menurut kaidah berbahasa, etimologi bahasa ya, itu tiga itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan kalau kita hitung Bapa 1, Putra 2, Roh Kudus 3. Bisakah disebut itu satu atau esa? Dan tolong mohon maaf Ustadz, tolong dijelaskan pemahaman tentang esa, karena mereka mengambil kata esa ini. Silakan. Padahal 3. Silakan Ustadz. Kalau dalam Islam itu kan ada sifatnya Allah. Sifatnya Dinda, Allah, Mbak Dinda. Ayo lanjut. sifatnya Allah itu diantaranya wahdaniyat. Wahdaniyat itu satu dalam apa? Datnya, sifatnya, pekerjaannya. Ya. Tapi kalau ajaran di luar samawi, ya, Tuhan, dewa-dewa itu punya tugas masing-masing. Kayak menurut Kristen, Bapa itu sang sumber, Anak itu bagian apa, kayak gitu. Roh Kudus bagian membimbing. Nah, ini sama dengan di India. Di India itu ada 3 dewa kan, punya tugas masing-masing. Dewa Brahma itu pencipta, Dewa Wisnu itu penyedia, Siwa itu penghancur. Gitu. Jadi sama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus punya tugas masing-masing sebenarnya. Bapa itu sang sumber pencipta, kayak gitu. Nah, kayak gitu itu memang ajaran di luar samawi. Kalau ajaran samawi, Allah itu esa, maksudnya ya satu dalam apa? Ya sifatnya, pekerjaannya, zatnya, satu semuanya, ya satu sudah. Ya, gitu. Tapi saya tetap bersahabat dengan Pak Dhani, nanti saya masukkan surga. Gitu ya. Oke. Ya, yang nggak apa-apa Ustaz. Berarti Ustaz jangan khawatir, kalau nggak menghujat Roh Kudus kalian semua masuk surga, saya jamin itu. Berarti Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Krishna itu di Hindu, di sana di Hindu ya, India itu disebut ini ya Ustaz, Trimurti. Aku pernah nonton itu loh filmnya Trimurti. Ya kok mirip ya, Trinitas Trimurti. Ya entahlah ya, tapi kembali kepada iman ya, iman mereka begitu. Tapi mudah-mudahan saudara-saudara saya dapat mengambil pelajaran ya, teredukasi, jangan sampai kita sesat ya. Ya Ustadz, ini kalau ke Pak Denny gitu ya, takut dimasukkan neraka teman-teman. Itu kan di keimanan Pak Denny. Kalau di kami itu ya, semua kafir itu kekal abadi di neraka. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Kalau di Islam Pak Denny, di Al-Qur'an kami, orang kafir, musyrik itu tempatnya neraka jahanam kekal abadi. Ditanya-tanya Bunda Rama sama di kekristenan juga gitu. Kalau kita menuruti apa yang di Alkitab, yang bukan Kristen dan Yahudi itu masuk neraka semua. Tetapi ini karena kebaikan Tuhan, makanya kalian yang Islam juga masuk ke surga karena ini kebaikan Tuhan gitu loh. Untuk orang-orang di zamanku aja, nggak semua orang, tapi untuk orang-orang di zamanku yang aku pilih, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, kalau aku pilih dia masuk surga, dia masuk surga karena semua dosanya sudah dimaafkan. Aku kemana, Pak Dhani? Setuju. Aku setuju dengan Pak Dhani, aku kemana? Ke surga. Kalau nggak menghujat Roh Kudus pasti ke surga, pasti itu aku udah bilang. Masih. Tapi aku jujur loh, Pak Lord Denny ini dia Tuhan, dan lama itu dia bagi-bagi gift nanti ini. Bagi saja Bang Lord, bagus Bang Lord, lantik saja Bang Handi, Ustaz Hatta, Bunda Rahma, Bang Kores, jadi rasul juga lah. Aku kan sudah dilantik. Jadi saya kembali kepada Ustadz lah ya. Ustadz, di dalam Bible mereka itu
Kenapa ya? Yang mereka tuhankan itu banyak kali gelarnya. Tapi secara definisi, misalnya Yesus, kalau kita baca Ibrani, dia adalah rasul dan imam. Imam ini kan pemuka agama. Ya tentu beliau dari Bani Israel, ya pemuka agama Israel sana kan. Nah ini kenapa dituhankan? Ini gejala apa? Fenomena apa ini Ustadz? Kok menyalahi kaidah bahasa gitu loh Ustadz? Silakan. Ustadz ini gara-gara takut masuk neraka. Ustadz, jelaskan. Nyapu bersih-bersih kamar. Ustadz ini kalau ada Tuhan Deni Pak Ustadz Tata ini kok jadi nggak mau Ferry ini menjelaskan. Silakan Bang Andi atau Bang Wan. Bagus Bang Lord, ini lantik lah. Bunda Rahma, Ustaz Tata, Bang Andi, Bang Kores jadi rasul Lord. Enggak lah, janganlah, enggak lah, aku enggak termasuk rasulnya lah. Bang Wan aja. Ya Pak Dini ya, Bang Wan aja. Ya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya saudara-saudara Kristen ini, entahlah ya, ini gejala apa? Aku bingung juga sih. Ya dogma doktrin tentu ya teman-teman. Karena rasul, definisi rasul itu apa? Masuklah pelajari kaidah bahasa kita, berbahasa Indonesia yang baik. Pelajari. Bunda Ya, ini silakan. Emangnya mereka sakit kok tanya gejala sih, gimana Bunda ini? Jadi nggak ada materi Ustadz. Ayo yang lain lah, Bang Kores silakan. Kalau kita baca Wahyu 1 nomor 1 teman-teman, Yesus itu rasul. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi pantaslah Yesus itu di dalam Ibrani 3:1 dia adalah rasul. Rasul itu utusan Allah yang diberi wahyu. Diberi wahyu sebagai suatu pengajaran kepada kaumnya. Tugasnya rasul ini menyampaikan wahyu itu atau firman Tuhan itu kepada kaumnya. Tapi entahlah teman-teman, ya iman mereka beda ya dengan apa yang sebenarnya, kebenaran yang kita biasa baca menurut KBBI. Dan rasul itu bahasa Arab. Ya, Pak Deni aja memahami Bapa Putra Roh Kudus tuh Esa. Saya bingung Esanya di mana ya? Bapak bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Dibilang tiga pribadi satu hakikat, tidak juga, karena hanya Bapa yang hari kiamat. Hakikat Yesus adalah manusia yang 100% manusia. Hakikat Bapa ya itu yang biasa disebut Yesus adalah Tuhannya, ilahi. Hakikatnya ilahi. Jadi gimana mau digabungkan tiga hakikat? Nggak bisa kawan, mereka berbeda. Begitu ya teman-teman. Tapi ya namanya juga mereka beda ya, pemikirannya beda. Padahal ajaran Yesus, ajaran Nabi Musa di kitab Ulangan 6:4 ya, 4:6 apa 6:4 Ustaz. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah itu satu entitas. Tuhan Allah tidak terpisah. Tuhan beda, Bapak beda, nggak terpisah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu entitas. Kemudian Yesus pun di dalam perjanjian baru, ya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam perjanjian lama pun tertulis Tuhanlah Allah,
tidak ada yang lain. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Jadi tidak terpisah antara Allah dengan Tuhan. Allah itu proper name, nama. Tuhan itu sebutan atau gelarnya, sembahan. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Kalau di Islam, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Itu memahami isi perjanjian lama dan ayat suci Al-Quran. Tapi masuk pengajaran saudara-saudara Kristen dengan dogma doktrin mereka, mereka memisahkan Allah ini Bapa, Tuhan ini Yesus, Roh Kudus ini entah beda lagi nih, pihak Tuhan ketiga ini beda lagi ya, Roh Kudus. Tapi kita bahas dulu ini Allah itu Bapa. Seperti di 2 Korintus 8:6, hanya satu Allah di surga yaitu Bapa, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Terpisah dua entitas. Allah beda, Tuhan beda. Padahal pengajaran Nabi itu satu entitas. Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak terpisah. Nah, inilah yang membuat mereka memisahkan antara Allah itu Tuhan, Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus. Tapi kalau kita ke originalnya teman-teman, ya kurios, Yesus itu kurios atau Tuhan. Theos lah di situ baru Tuhan. Tapi ya keimanan Pak Dini, ya Esa itu katanya penggabungan dari yang tiga pribadi, Bapa, Firman, Roh Kudus. Tapi sebenarnya teman-teman ya, kalau gabungan itu peleton namanya. Kalau Esa ya tunggal udah. Kayak mana nih Pak Denny nih? Iyo, silakan Kores. Coba ini dulu sama Pak Den itu. Oh enggak, aku cuma mau reminder aja. Kemarin dua hari kemarin ya Ustaz Tata ngeluarin statement bagus gitu. Waktu siapa yang nanya tuh? Yang nanya, ini Islam dibilang bungsu gitu. Siapa yang nanya ya? Bunda Rahma kah? Terus Tata ngasih jelas aja gini. Subhat. Bunda yang nanya ya? Yang nanya siapa ya? Ya pokoknya adalah yang nanya. Suka dibilang bungsu gitu. Terus Tata bilang gini, jawabnya gini aja. Ini secara makna ya. Oh pantesan ya. Israel nggak mau ikut Yesus. Yesus zaman itu agamanya bungsu. Semacam itu. Mantap. Bagus. Tinggal nunggu dipakai. Wah. Oh putus ya. Ini viewsnya berapa ya? Ini TikTok baru budug, hilang yang atasnya. Iya. Oh Bunda Rahma juga nggak ada di atasnya. Di mana? Enggak, ini Bunda Rahma kelihatan nggak viewsnya berapa ini? Aku nggak ada ya. Ya jadi gitu Pak Denny dan untuk kawan-kawan yang mau berpikir gitu. Cuma gue lihat memang nggak peduli sama akhirat ya. Nggak peduli mereka nanti gimana kehidupan setelah kematian gitu. Karena itulah toksik racunnya doktrin sudah ditebus dan akan pasti masuk surga. Maka mereka nggak peduli dengan kehidupan setelah kematian kayak gimana gitu. Bunda Ewi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aja. Ini di kantor atau di rumah? Aduh, tambah cantik. Lagi di mana nih? Lagi main di tempat temen. Oh mantap. Salesius. Ada berapa di kota kelahiran yang namanya Salesius?
Salam kenal Bunda. Aduh kok manis banget. Gue nggak dijauhin. Salesius. Jadi Sales, waktu dia menjadi Sales dia kena usus buntu. Di kota kelahiran. Siapa yang sudah pernah usus buntu? Ayo sini tak obati. Ya, Salesius di kota kelahiran ada berapa yang namanya Salesius? Hah? Ada berapa yang namanya Salesius di kota kelahiran? Ya sepertinya ya nggak tahu zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu tuh hanya saya ya. Wih, mantap. Bagus orang tua aja yang ngasih nama, beda sendiri. Ya. Biasanya kan kalau orang Kristen Alek, Jem, nah gitu-gitu kan, John, wah tumpah-tumpah itu. Ini Salesius. Artinya apa itu? Teman-teman, kata teman-teman saya gini, Bunda. Nama Salesius tuh kok. Ini emang mau ngobrolnya sama Bunda nih. Nggak disautin gua, dicuekin gua. Yang nanya gua jawabnya ke Bunda. Ya lanjut lah sama Bunda. Ayo Bunda, salam kenal Bunda ya. Kurang aja. mau nebeng beken. Ya betul Bunda. Nebeng beken Bunda. Iya, mau apa tadi kayak kemarin apa? Numpang beken apa tuh namanya? Numpang tenar. Emang tenar. Ya. Numpang tenar. Terima kasih diizinin naik ya buat Bang Handi, Bang Arif, Ustadz Tata, Bunda Rahma, Bang Wan, Bang Kores, Lord, Salesius. Sehat selalu. Iya Bunda, Mbak Yaki. Salam kenal Bunda ya. Salam sehat selalu ya. Iya. Salam kenal. Juga. Salam kenal ya. Lagi main ke tempat temen. Kalau di bawah semua lagi ada masalah HP, jangan lupa mampir nih. Oh mantap ini. Yang punya masalah HP jangan lupa mampir ke sini ya. Bagus tokonya. Alhamdulillah. Kalau mau servis ke sini. Waduh, saya ada 3 HP rusak Bunda. Kalau Salesius itu otaknya diperbaiki dulu, jangan HP-nya. Oh janganlah, otak itu tidak bisa diperbaiki. Ya Allah. Salam kenal, lanjut. Lagi apa tuh namanya? Lagi diskusi. Lanjut. Siap Bun. Bang Kores, gimana kabar Bang Kores? Baru lu nanya gua ya. Lelah dan tampan Saleh. Saya dengar suaranya itu loh. Lelah dan tampan seperti biasa. Iya, terima kasih ya Pak Kores, terutama Pak Arif diizinkan naik. Aman Bun. Ini viewsnya berapa ya sekarang? Apa? Viewer. Viewer siapa? Enggak yang di atas itu. Di aku nggak ada loh. 258. 258. Oke, ya yang 258 kalian yang ingin umroh bareng bersama Gurunda tahun depan, silakan bisa daftar ke Bunda, DM langsung. Oke, DP aja dulu, nanti dituntun mengenai birokrasinya, persiapannya, gitu kan, bacaan-bacaannya di sana, gitu. Nah kalian DM Bunda ya. Berapa Bun? Juga. Yang 37500. 37500 Ikhwan, 37500 eksklusif, hotelnya langsung depan Ka'bah, masya Allah, enak gitu kan. Terus oleh-oleh udah pastilah dapet lah, zam-zam 1 liter, kurma, sama nanti koper yang diberikan travel itu dibawa pulang juga untuk kalian Ikhwan, gitu. Loh, itu tugasnya sales loh. Aku juga mau. Aku juga mau, tapi nggak boleh. Iya memang nggak boleh. Masuk Islam dulu. Loh, Kores, Bang Kores, itu tugasnya sales loh itu. Tugasnya sales ya. Bang Kores, boleh, Iya. tapi tolong dijedah.
Oh iya, bisa ikut nanti tapi stay di Jeddah. Kita beres ibadah haji, ibadah umroh, baru nanti kita gabung lagi Pak Denny. Das. Bisa. Tapi dia berangkat dari Belanda, Bun. Nggak apa-apa, bisa. Apa sih yang nggak bisa? Kirimin Mantap, paspor. bundaku. Jadi yang server sebelah kalau mau ikut bisa bareng sama Bang Juma dalam satu pesawat. Tapi kalian stay-nya di Jeddah. Nanti disiapkan hotel, disiapkan untuk jalan-jalan, city tour selama di Jeddah. Nanti bisa di Kornes, namanya ada Kornes. Kalian bisa belanja di situ. Kalian bisa city tour. Nanti saya aturin city tournya. 9 karena bolak-baliknya nanti bareng sama kita semua. Kan kita bersaudara. Kalau diskusi tetap diskusi, tapi ya wajar kalau kita diskusi ada beda pendapat. Tapi nanti dalam perjalanan kita sama-sama. Oh gitu, ya gitu tuh Pak Denny, Salesius dan juga kawan-kawan Kristen di bawah. Kalau yang mau ikut trip sama Gurunda bisa. Iya, Enggak. mau jalan-jalan aja itu Bunda ya. Bisa. Soalnya aku maunya ke Ka'bahnya. Umroh apa haji Bunda? Waduh, berlebihan lu Ya. mintanya. Jadi begini, yang server lain dengan kami ya bisa nanti bareng berangkatnya sama-sama tanggal Januari tanggal berapa ya Mbak Nur? Oh dia lagi pergi. Tanggal berapa ya Bang Kores? 5 atau 15 lupa saya. Oh yang terbaru ya? Yang terbaru tunggu. Pin, mungkin dia mau jaruh ke kuburannya Abu Jahal. 5 Bun, 5. Pin, Oh iya tanggal 5 Januari. Ya, mau jaruh ke kuburannya Abu Lahab mungkin Salesius. Ya mau ke sana, ke Abu Lahab atau ke ini lembahnya kaum An. Kalau ke tempat Abu Lahab sekarang sudah dijadikan WC. Abu Jahal jadikan WC rumahnya. Oh gitu. Ya. Sama Salesius cocok. Kalau dari Jeddah ke Yerusalem tuh jauh nggak Bunda? Kalau ke Yerusalem, maksudnya ke tembok ratapan. Ya pokok Yerusalem, ya tembok ratapan boleh. Jauh nggak? Bang Sales, kalau ke tembok ratapan artinya kalian benar-benar mencuri loh. Nggak boleh ke tembok ratapan. Kenapa? Lah kan tembok ratapan itu punya itu beda. Tapi kalau mau ke tembok, tapi Dari Jeddah itu jauh nggak Bunda? beda. Tapi kalau mau ke tembok ratapan bisa. Nanti harus ada satu seatnya itu sekitar 15 sampai 20 orang. Nanti kita bikin acara untuk ke tembok ratapan. Saya bisa, nanti saya yang antar juga. Karena kalau muslim nggak boleh masuk kemana-mana. Nanti saya yang antar. Nah untuk sahabatku kita boleh berdiskusi beda pendapat, boleh beda pendapat. Kalau kita mau jalan-jalan bareng dengan Bang Juma juga bisa. Nanti kalian stay-nya di Jeddah. Saya atur untuk hotel, untuk perjalanan, city tour selama di Jeddah bisa. Itu 7 hari. Nanti kita pulangnya lewat Jeddah, kita bareng-bareng. Bisa. Diskusi tetap diskusi, beda pendapat tapi bertemanan jangan sampai putus, betul nggak? Mantap tuh Bunda. Iya. Kita boleh beda pendapat, kita boleh berargumentasi dengan keras karena mempertahankan akidah masing-masing. Tapi bertemanan tetap jalan terus, apalagi jalan bareng sama Bang Juma, sama Kores, sama Bang Handi, bisa. Keren kan? Ya, keren banget itu Bunda. Mau daftar ayo. Tetap. Sekarang masalahnya mau ikut apa enggak, gitu aja. Jangan janji manis. Oh gitu. Ya nanti saya kabarkan ke Bang Kores. Ini mau speak busuk ya. Boleh. Lu Salesius lu basa-basi busuk lu.
Iya, pergi sama-sama, balik sama-sama. Tapi Betul tuh Bunda. beda server. Kami ke Mekah, Madinah, kalian jalan-jalan. Nanti pulangnya kita ngumpul lagi, nggak apa-apa. Bareng-bareng. Iya, betul Kak. Bermusuhan Betul, di Bunda. bermusuhan beda pendapat di udara wajar. Tapi lepas itu kita tetap bertemanan. Macam pengacara, kalau pada saat di pengadilan kan beda tuh, mempertahankan. Netral dia ya. Iya, mempertahankan apa tuh, kedekatan banget dengan muka saya ya. Di rumah. Ganti baru aja, beli baru aja. Jadi kalau lupa deh tuh, apa tadi ngomong apa ya? Lupa tuh kada baca itu. Oh iya, jadi server kita memang berbeda, tidak ada pemaksaan di kami. Insya Allah kalau mau ada yang ikut, alhamdulillah. Jadi orang memandangnya kita boleh berargumentasi berbeda, pendapat berbeda, tapi pada saat kita ketemuan sama, kita berteman. Iya nggak? Betul nggak? Betul Bunda, betul. Kayak di pengadilan banyak pengacara membela satu kliennya berantem, tapi udah itu ngopi bareng bang, jangan salah. Iya, kita di pengadilan kan, main ngotot-ngototan bela, udah Ya, lanjut Bunda. Lanjut juga, mohon maaf saya ganggu. Silakan aku mute sama off kamera ya. Jangan lupa yang di bawah lumayan ada 250, saya minta di follow. Berteman sama saya. Bisa tapi tetap jaga jarak, nggak boleh. Kalau kita di pesawat tetap kita bercanda, jaraknya kita berbeda. Yang Kristen bisa di Jeddah, kami akan ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Nah, nanti baru kita ketemuan, nanti saya atur. Gampang itu. Terima kasih ya. Tolong saya di follow ya. Nanti saya follow Siap back. Bunda. Aku tutup kamera dulu. Lanjut boleh kan parkir di sini? Boleh nggak parkir di sini? Oke, siap. Boleh. Terima kasih. Salesius. Silakan. Sales Hotel tadi loh Bunda, Sales Hotel. Ya, apa yang ingin dipertanyakan Bang? Silakan. Tuhan jadi manusia sama dengan pagan. Enggak, saya boleh tanya apa enggak Bunda? Oh, silakan, ada Ustadz gitu. Saya hanya bertanya gini loh, bedanya umroh sama haji itu apa Bunda? Pak Ustadz. Kalau Ustadz. itu walaupun saya Sama-sama tahu sih. karena ada kalau Nah, itu silakan. saya tahu kan, tapi karena ada guru saya Ustadz Tahta sama Pak Arif, nah bisa dijelaskan sama Ustadz Tahta atau Pak Arif. Silakan Ustadz. Bedanya itu cuma pertama kalau haji itu ada bulannya, tahun haji Bukan, tidak Ustaz. boleh sembarang. Bukan itu Kalau umroh pertanyaan. ini bebas, umroh tuh bebas kapanpun karena ziarah kan ibaratkan. Rukunnya juga tidak sama. Ya, kalau rukunnya umroh itu cuma apa? Ihram, terus tawaf, sa'i. Setelah itu udah cukur rambut selesai udah. Tidak ada nanti kalau haji itu kan banyak rukunnya. Juga bulannya ditentukan gitu doang bedanya. Enggak, pertanyaan si Oten, apa bedanya roh dengan
Apa tadi ya? Roh dengan apa, Oten, Bang Oten? Aduh ya Bunda indah dengan Roh Pertanyaan dengan saya hantu. begini Bunda, pertanyaan saya gini, perbedaan umroh sama haji, apa perbedaan? Kan sudah itu dijawab. Ini yang baru-baru dipertanyakan, roh dengan Bunda. Bun. ya, dengar saya. roh haji dan umroh. Ya Bu, Bunda. Bu Haja, kenapa? Ya. Tunggu. Sabar. Nih, benar apa kata Ustadz Tahta? Itu jelas banget. Kalau haji ada bulannya. Ya, Sales. Ya. Nih, haji ada bulannya. Ada waktunya. Ya, kalau haji itu ada waktunya ditentukan, tidak bisa di bulan apa tidak bisa. Dan melaksanakan 3 rukun wajib ya Ustadz Tahta. 1 di Arafah, Musdalifah, dan lempar jumroh. 3 itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu haji, karena itu harus. Kalau umroh kapanpun bisa Bang, mau 1 bulan 2 kali 3 kali silahkan, karena tidak melaksanakan 3 rukun itu. Jelas nggak? Oke. Kalau nggak Berarti jelas, awas ya. Umroh itu istilahnya traveling itu aja Bunda ya. Maksudnya hanya jalan-jalan bagi orang yang beruang lah gitu ya. Perjalanan ibadah. Perjalanan ibadah. Umroh, perjalanan ibadah, haji. Ada 2 macam. Kalau kagak jelas, biar Ustadz Tahta ngejelasin lagi loh. Kalau awas loh kalau kagak pintar. Ya. Apakah gini Bunda, apakah umroh itu bisa disebut haji? Haji kecil. Oh, haji kecil. Haji. Ustadz Tahta. Benar nggak Ustadz? Iya. Bedanya itu cuma dalam rukunnya. Kalau rukunnya haji itu lebih banyak, seperti ihram, niat, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i, baina Safa. Tapi kalau cuma umroh, tidak ada wukuf di Arafah, itu gak ada. Cukup dia ihram itu, setelah ihram itu perjalanan ke Ka'bah, tawaf. Habis tawaf sa'i. Habis sa'i sudah cukur rambut sedikit atau semua, udah selesai. 4 jam pokoknya. Kalau ngelakuin umrah itu minimal 4 jam selesai sudah. Bunda, saya tanya lagi nih Bunda, boleh? Situ kan kalau haji itu kan ada istilah lempar jumroh ya, lempar jumroh. Artinya lempar-lemparan itu maksudnya ya. Jadi kalau lempar jumrah itu awalnya ketika Nabi Ibrahim itu diperintah diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Ternyata diganggu oleh setan. Sekiranya Abraham ini membatalkan, tidak mau nyembelih, karena kan diperintah oleh Allah. Oh kalau gitu ganggu saja Abraham ini supaya dia tidak menyembelih putranya. Kalau tidak menyembelih berarti kan tidak taat kepada Allah. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim mangkel sama setan yang mau ganggu, dilempar. Nah di tempat itulah makanya umat Islam kalau haji itu melempar itu kan ada kisah itu, gitu loh. Sekarang mau ikut nggak ke Jeddah? Jangan nanya-nanya. 1 pertanyaan 1000. Itu lempar-lemparan tuh lempar setan berarti ya. Dulu kan setan mengganggu Nabi Ibrahim di situ. Pak Ustadz Tata, lempar Salesius saja sama batu segede gini. Nah sekarang misalnya kita ngadakan umroh haji sendiri bisa lempar gitu, gantinya setannya Celsius ini diganti taruh di tengah. Beneran apa enggak Bunda? Masya Allah. Nanya Enggak, melulu, Pak lemparan Ustadz, jangan diladenin, pakai batu ah. beneran apa batu-batuan Bunda? Nih,
Pak Ustadz, lanjut. Ya, dulu Nabi Ibrahim melempar dengan batu beneran. Ya kita yang batu beneran juga. Wong itu haji itu rata-rata itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Misalnya tawaf. Ya, tawaf ini kan Allah berfirman kepada Ibrahim, bersihkanlah rumahku lit-taifina wal akifina war rukai sujud, dari orang-orang yang tawaf kan gitu. Terus nanti ada sa'i baina Safa wal Marwa. Itu kisahnya Hagar mencari air. Ya, ke Bukit Safa gak ada, ke Marwa gak ada. Akhirnya ketika haji juga kita ada sa'i baina Safa, antara Safa dan Marwa, karena dulu Ibu Hagar mencari itu air ke situ. Jadi haji itu berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim kebanyakan itu. Karena Ka'bah itu kiblat yang pertama. Kalau Baitul Maqdis kan dibangun Salomo. Kalau Ka'bah yang membangun Ibrahim, kakeknya Yakub, bapaknya Ishak. Gitu. Karena sama-sama ajaran Samawi ini. Jadi ajaran Samawi itu punya kiblat. Kalau orang Sriwil dulu Bait Allah itu Masjidil Baitul Maqdis dibangun oleh Salomo. Kalau Islam, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi di dunia ini, di bumi ini ada dua tempat suci. Ya, Ka'bah dengan Baitul Maqdis yang dibangun oleh para nabi itu. Kalau Otan kan ajaran pagan, tidak punya kiblat. Iya Pak Ustadz, maksud saya itu lempar beneran berarti ya, lempar pakai batu Ya beneran. beneran. Iya beneran. Tapi setannya kenapa nggak Pak Ustadz? Ya sama dengan ketika Siti Hajar itu mencari air. Ngapain mencari air kita? Wong sudah air jam-jam banyak. Nah itu kan kisah. Biar kita itu tahu kisah-kisah itu, maka di dalam haji ada praktek gitu. Biar kita tahu di mana tempatnya setan dulu ketika Nabi Ibrahim melempar. Itu. Saya juga pingin lempar kan gitu. Ya, jadi kalau ditanya ngapain ke Safa wal Marwa ikut Hagar, wong sekarang banyak air, jam-jam ada di Ka'bah, ngapain gunanya sa'i? Ya gak gitu, supaya kita itu kan enak, kan ada kenangan, oh dulu Ibu Hagar seperti ini, ya cari air. Kalau sekarang ini malah enak, keramik semua. Kalau dulu kan batu-batuan. Gitu. Kalau sekarang sa'i itu baina Safa wal Marwa itu enak, tempatnya halus, adem, dingin, gitu. Nah kalau si Ibu Hagar dulu gimana coba? Udah, apa lagi? Iya, berarti batunya numpuk gitu Pak Ustadz ya? Iya, kan banyak orang Numpuk ribut. sak gunung berarti. Ya, iya nanti kan diambil lagi. Oh diambil lagi terus dipakai lagi gitu. Walaupun ya kalau dalam itu semuanya pernah, cuma gak dicerita itu, termasuk Yesus gitu. Karena saya dengan Yesus kan sama-sama mentuhankan Allah gitu. Makanya kata Yesus, suatu saat kamu tidak akan menyembah lagi Allah di Yerusalem. Maksudnya apa? Suatu saat kiblat ini akan berpindah, bukan lagi kamu menyembah Allah menghadap ke Yerusalem, bukan. Ternyata beneran, ya pindah ke Ka'bah. Karena ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Lalu di setelahnya itu, dan orang-orang ahli kitab mengetahui bahwa kiblat memang akan pindah dari mereka. Terus saya cari, iya ya, pantesan Yesus mengatakan, kalian sekarang ini menyembah Allah ke Yerusalem menghadap ke Baitul Maqdis. Suatu saat tidak lagi. Maksudnya akan pindah gitu loh. Ya beneran di zamannya Nabi Muhammad pindah ke Ka'bah. Gitu. Apakah seorang haji itu bisa disebut ustadz? Ya enggak, kan haji itu cuma melakukan ibadah. Kayak orang sholat kan ibadah. Ya. Apakah kalau orang itu sholat jadi ustadz? Ya enggak, wong itu ibadah, perintah Allah. Aqimi sholat, dirikanlah sholat. Sama seperti haji, walillahi ala nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila.
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Termasuk kewajiban bagi manusia kepada Allah yaitu haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu perjalanannya, sehat, punya uang, nggak sakit, itu wajib. Gitu. Ya, artinya haji itu tidak bisa juga jadi ustadz itu ya. Ya nggak bisa, sama seperti saya walaupun menguasai Bible melebihi pendeta, kenapa tidak dikatakan pendeta? Padahal saya itu lebih paham Bible daripada mereka. Sama dengan gitu, masa cuma gara-gara haji mau jadi ustadz? Ya enggak. Sama seperti saya lebih paham Bible dari pendeta, tapi orang tetap manggil saya tahta bukan pendeta. Gitu. Saya pikir gini loh Pak Ustadz, haji itu adalah sebuah gelar gitu loh. Pikiran saya loh Pak Ustadz, haji ya memang itu gelar, maksudnya haji itu memang gelar. Maksudnya saya dipanggil haji, oh maksudnya oh tahta pernah haji. Ya, padahal tidak usah disebut kayak gitu, tidak masalah, cuma itu suka-suka orang aja. Ya, kayak Bang Handi, apologet. Ya. Apakah harus dipanggil gitu? Ya enggak, cuma orang-orang saja. Lihat Bang Juma, lihat Bang Handi debat, akhirnya dipanggil, oh Bang Handi itu yang apologet api itu, gitu, apologet gitu. Apakah harus? Ya enggak. Sama dengan haji, oh dia pernah haji dipanggil haji, apakah harus? Ya tidak. Wong keinginan orang masing-masing aja itu, orang-orang yang lihat aja. Ya artinya haji itu bukan sebuah gelar Pak Ustadz ya. Ya apa sudah dijawab. Pantesan kamu tidak paham Bible. Mau dijawab ulang-ulang masih aja tidak paham. Ustadz gimana Pak Ustadz? Udah dijelasin nggak pinter-pinter, kemana sih Sales? Astagfirullahaladzim. Ya kayak saya ini. Kita 01, 02, 03. Tiba-tiba orang memanggil Ustadz aja, dah disuruh, dah apa? Ya berarti mau panggil apapun terserah, suka-suka orang lah gitu loh. Enggak, pemahaman saya gini loh Pak Ustadz, mungkin ini salah juga ya, mohon dikoreksi ya. Dari pemahaman saya begini, Pak Ustadz itu adalah suatu gelar ya dalam Islam tuh, gelar artinya dia menempuh jalur apa namanya pendidikannya tertentu lah sehingga dia mendapat gelar itu gitu. Apakah seperti itu Pak Ustadz? Iya kan saya puluhan tahun saya santri ya. Iya, maksud saya dalam Islam gitu loh, dalam Islam tuh mendapat gelar ustadz itu apakah orang kalau ustadz itu tidak usah kita ngomong saya ustadz, enggak, itu cuma orang sendiri yang nilai. Justru kalau Islam itu misalnya ustadz ya, saya ustadz lu, itu malah jelek dalam Islam, itu tidak boleh. Ya pokoknya urusan orang lah, mau orang manggil ustadz atau tidak, apa kata orang, yang penting kita biasa aja. Ya namanya tetap tahta atau Bang Juma, Bang Handi. Masalah orang nanti ngomong itu kan maunya orang sendiri. Yang penting kita jangan ngomong, saya ustaz, woi, ya tidak usah. Ya, biar kalau orang nanti manggil, ya terserah orang lah. Kan orang itu memberi gelar sesuai dengan menurut dia, gitu aja. Oke, berarti ya oke Pak Ustadz. Saya pikir tadi Pak Ustadz itu adalah sebuah gelar akademik ya toh. Saya pikir gitu. Begitu juga yang lain-lain gitu loh. Terima kasih kalau penjelasannya seperti itu. Gitu loh. Karena yang saya pahami itu orang yang menempuh pendidikan tertentu gitu loh. Sehingga dia bisa mendapat gelar itu. Itu pemahaman saya loh Pak Ustadz. Ya memang sebenarnya gitu sebenarnya. Lalu Pak Ustadz tahta ini kenapa? Apa memang? Tapi gelar Nabi dan Rasul itu nggak perlu sekolah Pak. Ya. Saya dari kecil sampai umur 27 di pesantren ya. Kan menimba ilmu memang. 10 tahun lebih aku itu. Bandingan aja ya. Di dalam Katolik itu kan ada istilah gelar ya, gelar pastor atau romo ya.
terus ada juga uskup, ya toh. Nah, yang Romo ini Pak Pendeta ya, itu menempuh pendidikan formal itu kurang lebih 12 tahun. Ya, tapi kalau debat dengan Islam pelengak-pelongo mereka. Nah, apa gunanya? Ingat dulu Pak Ustaz, ini hanya perbandingan saja, ya toh. Jadi dia menempuh pendidikan formal itu minimal 12 tahun. Ya, tapi tidak dapat apa-apa. Setelah itu dia masa pengabdian sebelum jadi Romo itu kurang lebih 6 tahun. Tapi ketika Totalnya dialog, berapa Pak Ustaz? tapi dialog pelengak-pelongo tidak paham Bible. Sehingga orang yang dipanggil Romo, ya, bukan Romo Aldo loh ya, bukan Romo Aldo. Romo dalam gereja saya itu orang yang sudah menempuh pendidikan sesuai yang ditentukan gitu loh. Maka dia berhak mendapat. Ya, makanya rugi kalau dia mencari ilmu sampai 12 tahun, ya rugi. Kalau dalam Islam alim udah. Kalau dalam Islam itu sudah menguasai itu tentang Quran. Ini enggak S1, S2 pas lawan dengan apologet Islam, pelengak-pelongo, enggak pakai data, enggak paham Bible, kan percuma, kasihan kan. Cuma gini loh. gelar doang. Ya, artinya mendapat gelar itu. Ustadz itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu guru. Ada guru informal, ada guru formal. Ada gelar akademik, ada yang bukan gelar akademik. Kalau ustadz itu bukan gelar akademik, tapi gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai ilmu tentang Islam, beramal soleh dan seterusnya. Minimal dia punya keilmuan mengenai Al-Quran dan hadis. Paham ya bahasa Ya, itu Indonesianya yang gini saya ya? maksud tadi. Udah paham, udah jangan disangka lagi, diam di tempat. Udah saya kasih tahu, oke? Oke? Diam di tempat, diam. Diam. Oke, lanjut Ustaz. Tuhan dibaca Tuhan sama Selesius, gimana sih? Kalau Rob jadi manusia masalah tak? Jangan kemana-mana dulu. Gini loh, Bunda atau Ustadz Tata, saya pernah tanya ke Ustadz Pia. Ya, dia bilang Bahkan, begini, Ustadz ini itu memiliki bahkan pendidikan seorang Ustadz saja. Selesius. Tadi saya udah ngasih tahu, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi nih. Ustadz itu bisa melalui pendidikan formal, bisa melalui informal. Ustadz itu adalah bahasa Indonesianya guru. Ustadz Tata dia dari pesantren, menguasai Al-Quran hadis. Kita memberi dia gelar ustadz, tapi Ustadz Tata nggak pernah menguasai Al-Quran hadis. Nggak pernah mengklaim dirinya. Nggak pernah mengklaim. Aduh, gue bersin lagi deh. Ustadz Tata nggak pernah mengklaim dirinya ustadz, tapi kami jamaahnya yang memberi dia gelar ustadz, begitu ya. Jadi ada pendidikan formal, ada informal, begitu kira-kira. Tadi gue bersin lagi tuh kan. Dia mendapat ilmunya toh. Bahkan Ustadz Tahta sendiri tidak pernah mengaku dirinya Ustadz. Bahkan beliau itu mengaku selalu Al-Fakir, kan gitu Ustadz ya. Ustadz Tahta paham dah Ustadz. Sengaja tuh, aduh. Gitu Pak Sales, begitu Pak Sales. Ya, oke. Terima kasih penjelasannya. Ya, saya turun dulu ya, Pak ya. Ya, makasih Pak Sales. Loh, gimana ini? Tuhan menjadi Tuhan gimana ini, Sales? Waduh, ini ada. Ya, waalaikumsalam, Master Kolor. Waalaikum, waduh. Master Kolor ini. Dia? Iyalah, kebenaran ini, kebenaran. Kristen kok mengucapkan salam, nggak ada kata-kata lain di luar sana. Bang Handi. Ya. Bang Handi, kalau beda server emang boleh ngucapin salam? Kan nggak boleh, Bang. Kalau dia kan tidak paham Bible, jadi tidak tahu larangan-larangan di Bible, nggak tahu dia. Yohanes 1 nomor 11 nggak boleh. Ya, kalian nggak ngerti mengenai itu, makanya nggak usah Coba lu baca, nggak boleh mengucapkan salam.
ilmu hermeneutik itu coba kan lu baca dulu deh. Coba kau baca 2 Yohanes 1 nomor 11. Coba kau Cuman saya begini ya teman. Coba kau baca dulu. Ya cuma begini. Lu baca dulu. Ternyata Sabiin juga sholat 5 kali sehari penyembah dewa bulan. Nah udah turun. Gue suruh baca nggak mau. Sabidin. Siapa lagi Sabidin? Siapa itu Sabidin? Sabiin Bang Andi, Sabiin. Oh, kirain Sabit. Lu ngerti nggak sih artinya itu assalamualaikum? Kalau nggak ngerti jangan diucapin. Karena kalau kau mengucapkan itu, berarti kau udah keluar dari Kristen. Biasa nih tak injilin sama aku. Ya silakan. Ya kan. Misalnya mau nanya apa nanti tak jawab pakai Quran dan Bible ya. Iya jelas Al-Baqarah ayat 39 itu mengatakan siapa yang nggak ada Al-Baqarah, nggak ada Al-Baqarah, nggak ada. Saya jawab ya. Jadi dari dalam Islam itu gini loh ya. Islam ini mendahulukan mafsadah, maka harus meninggalkan maslahah. Harus mendahulukan maslahah dan tidak boleh mendahulukan mafsadah. Kebaikan harus didahulukan. Kan ayat Qur'annya. Ya, dengerin aja dulu, dengerin. Pak injilin sama aku. Pak injilin pakai Quran dan Bible. Kena ludah lagi nanti gantian lah. Kamu kan bertanya, kenapa kau yang ngoceh? Gue bersih nggak nih? Kalau saya ngomong pasti Kristen takut karena saya pakai 2 data nanti. Nggak ada. Di mana di surah dengerin ya, oke. Jadi dalam Islam itu bohong itu dosa. Kenapa kok dosa? Karena merugikan orang lain. Lo bagaimana kejadiannya? Justru kalau jujur merugikan, maka bohong harus didahulukan. Misalnya gini, Bang Handi mau dibun-bun, lari ke rumah saya. Tahu saya mau dibun-bun oleh Luga. Dia bawa parang senjata. Langsung ya udah sembunyi di rumah saya. Tiba-tiba Luga datang. Tata, lihat Handi. Coba kalau saya jujur, justru ini merugikan orang lain. Apa? Nyawa. Maka dalam Islam kalau kejadian seperti itu wajib berbohong. Lo katakan bohong dosa. Bohong dosa ini karena memang yang namanya bohong ini merugikan orang lain. Tapi ini keadaan justru kalau jujur saya merugikan orang. Karena dalam Islam wajib melindungi nyawa. Ya, karena kalau saya jujur, oh ya Luka, Bang Andi ada di dalam rumah. Nah, saya memang jujur, tapi ingat, nyawa akan hilang. Maka dalam Islam, menyelamatkan nyawa itu lebih penting. Gitu ya kalau Kristen, tidak ada solusi apa-apa. Andaikan semua bohong itu dosa, nanti saya pasti jujur nanti. Nah, ternyata dalam Islam itu indah. Ya, harus mendahulukan sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Menyelamatkan nyawa orang. Gitu. Jadi ada alasan bohong, bukan langsung wah bohong boleh. Nah, beda dengan Paulus. Kalau Paulus ini kan menyampaikan ajaran Yesus bohong. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, walaupun Yesus bukan Tuhan, ya aku bohong bahwa dia Tuhan. Nah, itu tidak masalah katanya. Atau apa? Kata Paulus, orang harus berdosa. Karena dengan berdosa, maka karunia akan berlimpah. Roma 5 ayat 20. Nah, ini ajaran Paulus memang harus berdusta untuk mengajarkan ajaran Yesus gitu. Nah, silakan. Apa lagi? Sudah ngomong ya, kau. Silakan. Ya itu ya di dalam sepanjang saya baca Al-Quran tidak ada satupun surah yang mengatakan boleh berbohong demi keuntungan yang lebih besar. Perintah Allah itu jelas di surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan beriman. Udah. Jadi dalam ajaran samawi itu selalu ada pengecualian. Ya, sama dengan gini. Dulu di zamannya Yesus, Taurat ini mengajarkan tidak boleh bekerja, ya panen gandum. Yesus panen di hari Sabat. Itu pengecualian. Emangnya ada dalam Taurat boleh? Gak ada kan? Ya sama. Ketika Al-Quran mengatakan memang tidak boleh bohong, walaupun hadis tidak boleh bohong itu.
Cuma nanti ada pengecualian. Bagaimana kalau suatu terjadi permasalahan? Kalau kita jujur tapi nyawa orang hilang, maka dalam Islam harus berbohong. Ya, karena bohong ini dasarnya dosa karena merugikan orang. Ini kisahnya terbalik. Justru kalau jujur, ya, kalau kita gak bohong malah merugikan. Gitu. Jadi dalam ajaran Yesus, Musa, Nabi Muhammad ada pengecualian gitu ya. Oke, apa lagi? Silakan. Ya, kalian itu adalah umat yang senang menambah-nambahkan dan mengatur. Oh tidak, yang nambah-nambahkan itu umat Kristen. Yesus Tuhan berapa? 1 Markus 12:29, Yohanes 5, Yohanes 17:3. Ditambah, enggak, Yesus Tuhan itu 3, tak tambah 2 ya, kata Kristen. Jadi yang suka nambah-nambah itu kata Yesus Tuhannya di langit. Enggak, Sus, tak tambah ya, Tuhan itu turun jadi kamu ya. Nah, kata Yesus menerima firman, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8. Enggak, Sus, saya tambah lagi ayatnya, kamu itulah yang firman. Nah, jadi gitu. Kata Yesus, masuk surga harus mentuhankan Allah, Yesus sebagai utusan. Enggak, salah kamu. Yang benar kamu sebagai Tuhan hidup kekal. Jadi Kristen ini suka menambah-nambah ajaran Yesus. Gitu, silakan, apa lagi? Kau kalau aku ngomong jangan kau langsung panik, jangan kau mute kan, aku bersiap ngomong. Tenang, 2 data menunggu Kalau kamu, ada 2 data. kebenaran Islam yang bisa kau buktikan, jangan kau mute kan orang. Ya silakan, apa lagi pertanyaannya? Nggak usah Ya, nangis. jangan kau mute kan orang. Kalau kau mute kan sekali Ya, lagi ya, berarti kau silakan. kalah, aku menang. Ya silakan, langsung tak jawab. Pokoknya kamu udah usah dialog, udah bertanya, nanti Quran dan Bible yang menjawab. Silakan, apa lagi? Iya, jelas dalam Al-Quran tidak ada salah satu pun dalil yang mengatakan boleh berbohong demi keuntungan yang Oh, itu sudah dijawab. Enggak ada boleh. Nah, udah dijawab. Jadi ajaran samawi baik itu Yesus, Musa, Dalilnya. Nabi Muhammad, ada pengecualian, tidak harus semua terus gitu. Ya, kayak Yesus kan sering kan, ya, Yesus ini hukum rajam itu kan harus dirajam orang berzina. Nah, beda dengan Yesus. Enggak, saya tidak mau merajam. Silakan kalau kalian tidak punya dosa rajam. Tidak ada yang berani kan? Kenapa Yesus merubah itu? Itu pengecualian itu. Sebenarnya kalau dalam Taurat orang zina itu dirajam, tapi Yesus kan tidak. Nah, berarti pengecualian karena dia seorang nabi. Gitu. Silakan, apa lagi? Ayo. Iya, kan jelas perintahnya apa? Tidak ada dalam Al-Quran itu disebutkan pengecualian boleh berbohong. Itu terjadi. Boleh, jadi bohong itu kalau memang berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar, maka didahulukan yang lebih besar itu. Ya, daripada jujur. Oh ya Bang Andi di rumah saya. Ternyata, nah itu hadis dalilnya itu. Ya hadis itu. Dalilnya mana dalam Quran? Nah, Quran dan hadis, apa kata Rasulullah? Allah sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatlah kepada aku melalui Al-Quran, wa ati Rasul, dan taatlah kepada aku melalui hadis. Makanya Rasulullah bersabda, taraktu fikum amro ini lantadilu mata masatu bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya kamu tidak akan tersesat. Yaitu apa 2 itu? Quran dan hadis. Jadi dua-duanya pedoman umat Islam. Oke, silakan. Jangan diulang-ulang. Nanya yang banyak sampai pertanyaan kamu itu di otakmu tuh habis semua. Silakan. Ali Imran itu kan jelas mengatakan. Jangan diulang-ulang. Itu masalah bohong sudah saya jawab. Sekarang yang baru. Pertanyaan yang baru, silakan. Jadi jelas ya, kalian itu lebih menuhankan. Pertanyaan yang baru, saya tidak mau pertanyaan cuma 1, saya pingin 100 minimal. Ayo. Nomor 2 pertanyaan. Lebih menuhankan. Pertanyaan nomor 2. Mute terus, mute. Oh iya, kalau tidak bertanya karena Mute terus, mute. Kalian ini kalau saya tantang Mute jawab, lagi, kan tidak paham. mute. Iya. Kalau Mute kalian lagi, saya tantang mute. Bible, tidak makin berani Kalau kalian. kamu di mute gini ini kalau kamu di mute nih. Hacung. Nah, itu kalau kamu di mute. Jadi gini, kalau kalian saya tantang dialog, kalian nggak ada paham Bible. Yang mendingan bertanya, silakan. Pertanyaan nomor 2. Yang ngomong terus. Ya silakan, bertanya. Enggak, ada mau bertanya. Ya, kau aja ngomong terus, kau aja yang Enggak ngomong mau, terus. harus bertanya, cepat tanya. Ya, kau aja yang ngomong terus. Bertanya dulu, baru tak jawab, silakan.
Kau aja yang ngomong terus, ngomong aja kau terus coba. Gak mau bertanya cepat. Kalau udah mau bertanya tak Untuk apa aku turunin. ngomong? Saya pengen nanya yang banyak, kalau gak nanya tak turunin. Tak, mereka nih suruh nanya aja takut mereka. Gak ada yang mau mencari kejelekan Islam itu gak bisa mereka ini. Coba silakan. Ayo nanya apa lagi? Ayo. Ngomong kau terus coba. Gak mau, pokoknya harus dicari memang udah jelek. Ayo cepat udah nanya. ngomong aja kau terus. Kalian gantian Dicari memang udah jelek Islam. Gantian bertanya silakan. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible ya. Iya udah kau ngomong aja terus, nggak usah Udah aku ngomong. nanya. Nanya, kalau gak nanya tak turunin. Ya udah turunin. Ya udah turunin. Turunin. Di dalam kekristenan boleh berbohong nggak, bro? Pokoknya kalau naik ke komal ada tahta, kalian cuma milih turun salah dia satu. Dialog atau bertanya. Dua pilihannya itu, silakan. Pilih. Mau dialog atau mau bertanya, silakan. Biar saja kamu ngomong sendiri kayak. Ya, silakan. Udah mau pokoknya saya udah mau kalian curhat. Pokoknya harus dialog atau bertanya, silakan. Nggak boleh curhat. Di dalam kekristenan boleh bohong nggak? Takut ya. Ditanya. Jadi kalau ajaran Kristen boleh bohong nggak? Tengok ini. Mereka ini sekarang tak buat ketakutan bertanya. Ya. Jadi mereka ini udah tak balik sama saya. Tak buat mereka itu takut bertanya itu. Karena kalau bertanya nanti ketampol Bible nanti. Ayo silakan nanya. Ayo tanya cepat. Gak mau. Takut dialog. Bukan takut. Iya dialog. Tanya orang gila. Tanya orang gila. Bikin kita ikut gila. Jadi Kristen ini kawannya. Kenapa? Sejak kapan mereka ini? Semenjak mereka mentuhankan manusia. Wong namanya wong Tuhannya aja ngomong, aku tidak bisa membuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana mau Kristen mau bisa debat? Wong Tuhannya lo udah bisa apa-apa. Udah ngaku sendiri Tuhannya. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi jemaahnya. Jangankan pendeta, Tuhannya lu ngomong tidak bisa apa-apa. Yo, pokoknya harus bertanya. Kalau gak nanya, tak mute. Takut. Ya, cari Kristen yang mau bertanya. Akal sehatnya oten yang kayak gini, akal sehatnya udah dimatikan. Nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Ada otan dari pagi, otannya lucu-lucu. Turun dia. Boleh nggak sih berbohong itu? Boleh dong Sadia. Kalau kita jujur nih coba ya. Ada dalam hal Belanda misalnya masuk lagi nih. Ditanya, berapa kekuatanmu? Di mana para pejuang Islam markasnya begitu? Karena ajaran ini nggak boleh bohong, ya diunjukin, dia harus jujur, habislah dia. Kan dasar pongro namanya itu.
sabar. Bang Handi, aku izin pamit dulu. Ustaz Tahta, Bang Arif, Bunda Rahma, Bang Kores, Bang Handi, Bang Wan. Terima kasih ya, saya sudah mampir di sini. Sehat selalu, panjang umur, berkah semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ya berbohong dalam hal, ada 3 ya Pak Ustadz ya. Kemaslahatan, mendamaikan, membohongi musuh, dan istri. Itu ya Pak Ustadz ya, ada 3 ya. Iya. Teman-teman. Karena demi kemaslahatan. Masa kalau berperang itu taktik-taktik perang mau dibocorin, ya gimana? Islam itu tidak boleh bohong, tanya saja. Nanti ditanya harus jujur, dikasih tahu ya kalah perang terus, korbannya banyak nanti. Gitu. Wassalam ya Pak Ustadz. Iya. Jadi boleh berbohong dalam hal itu. Tapi kalau berbohong untuk memperkaya diri, gitu ya, terus merusak, merugikan orang lain, itu nggak boleh. Itu ya, menipu, itu kan penipuan, itu kan bohong, itu korupsi, berbohong, itu nggak boleh. Kayak gitu tuh. Ya. Kalau berbohong untuk kemaslahatan menyelamatkan nyawa manusia, ya boleh. Tapi kalau Oten yang tadi ini ya, jujur dia itu, mana anakmu? Aku pengen bumbung dia. Karena ajarannya nggak boleh berbohong, tuh lagi ditidur Pak di kamar, ambil aja udah. Nah kan gitu. Kalau kita Muslim, melindungi nyawa manusia, semaksimal mungkin kita berkomunikasi dengan baik, tentu dengan tidak jujur. Nggak pernah si John ada di rumah, udah nggak pernah kesini udah lama, gitu. Cari tempat lain aja. Ya kan si Johnnya selamat. Kalau dia nggak ada di kamar lagi tidur, bum-bum aja dia, seret dia. Kan apa? Tuh kalau begitu kawan-kawan semuanya ya. Apalagi dalam peperangan, mana ada boleh jujur kepada musuh kucluk. Jujur kepada musuh gimana ceritanya Pak Ustaz? Kalau jujur kepada musuh gimana ya? Apa yang terjadi teman-teman kalau jujur kepada musuh? Contoh negara ini nggak ada kerahasiaan negara gitu loh. Jujur kepada semua negara yang ada di dunia ini. Indonesia harus jujur menyampaikan isi perutnya Indonesia. Gimana tuh kira-kira? Kita punya kekuatan hanya segini, kita punya segini gitu loh. Gimana kira-kira kalau jujur kayak gitu? Dasar. Ada yang baru naik, silakan host lanjut.